Perhatian, konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Feby, Mbak Kira. Waalaikumsalam. Jadi aku tuh beberapa hari yang lalu tuh melakukan kontemplasi gitu ya. Hmm, Ya Allah, aku tuh bersyukur banget gitu dari banyak kelas yang aku ketahui Bandan Revolution, testimoni-testimoninya itu melebihi ekspektasi gitu ya. Kalau aku bisa katakan melebihi ekspektasi dan ya mengejutkan juga gitu. Ya ini mungkin yang disebut dengan jodoh gitu kali ya. Sehingga itu membuat kita termotivasi untuk senantiasa mengupgrade gitu ya, meningkatkan kualitas kelas dan pelayanan, kurang lebihnya begitu ya. Nah, ya, eh aku pengen bacain satu testimoni dulu Teh, nanti di boleh. phone gitu ya. Hmm, Selamat sore Mas Hendra. Mas tolong sampaikan dong rasa terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada Teh Feby ya. Satu persatu Alhamdulillah manifestasi saya sekarang mulai terwujud. Saya rutin melakukan sadar nafas syukur, rilis emosi yang ada di dalam diri, lalu sending love dan hmm, quantum jam. Saya konsisten melakukan apa yang diajarkan oleh Teh Feby. Kemarin waktu ikut Zoom kelasnya Teh Feby yang tentang eksperimen kuantum jam 10 juta, selang 2 hari kemudian, subhanallah, komisi saya yang terhold 3 bulan tiba-tiba bisa cair secara ajaib. Dan hari ini Mas, ada lagi coba keajaiban lainnya. Ya Allah, tadi saya cek rekening saya, ada masuk uang 50 juta Mas dari proyek saya 2 bulan yang lalu. Saya nggak bohong ini Mas. Saya kasih testimoni yang sebenar-benarnya tanpa melebih-lebihkan sedikit pun. Memang pelajaran yang diberikan oleh Teh Feby itu emas banget, nggak ada ruginya sedikit pun dengan ikut pelajarannya Teh Feby gitu. Semoga Teh Feby selalu diberikan kesehatan dan rezekinya semakin mengalir deras. Nah, ini aku baca satu testimoni aja. Aduh, rasanya ya Allah gitu ya. Itu satu teh. Yang kedua teh aku pengen cerita gitu ya. Ini sebagai prolog. Jadi kapan hari atau nanti aja deh teh, aku ceritain habis ini. Direspon dulu nih apa tuh namanya testimoninya teman kita ini teh. Monggo teh. Masya Allah, Masya Allah. Iya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Mas Hendra, sebenarnya aku pribadi pada saat menyampaikan materi itu sama sekali nggak punya ekspektasi yang bagaimana gitu, Mas, terhadap perkembangan materi ini terhadap teman-teman gitu. Tapi ada sebuah keyakinan yang luar biasa gitu bahwa eh, stage natural atau sejatinya teman-teman itu kan memang udah berkelimpahan ya Mas, bahwa sejatinya teman-teman tuh sebenarnya nggak perlu nyari ke yang lain-lain, itu di dalam asli naturalnya mereka itu memang udah DNA kelimpahan Mas. Jadi DNA aslinya semua teman-teman tuh udah default, bawaan pabriknya itu udah berkelimpahan gitu. Jadi memang menyampaikan materi ini benar-benar tanpa ekspektasi, benar-benar dilepasin, benar-benar dikosongin dari ego, dari harapan, dari keinginan, just mengalirkan dengan cinta aja gitu Mas, menyampaikan materinya seapa seapa adanya materi itu gitu. Karena keberangkatan materi ini kan sebenarnya kalau Mas Hendra lihat itu berawal dari sebuah perjalanan menuju kesadaran ya. Jadi perjalanan kehidupan yang dari awalnya tuh udah penuh dengan pembelajaran kehidupan di Harley Davidson nyangkut waktu itu kan di 2019. Jadi dari sebuah keputusasaan hidup, dari sebuah situasi yang nggak tahu jalan keluarnya harus seperti apa, dari sebuah ketakutan, kebingungan,
keresahan gitu 2019-nya aku waktu itu gitu, sampai pada akhirnya belajar sekolah kehidupannya kan panjang tuh, sampai ada 6 pembelajaran tuh yang waktu itu aku sampaikan, dari mulai sekolah filsafat, dari mulai emotion release, dari mulai Sedona Method juga barengan sama Mbak Lia waktu itu juga Firman Pratama yang platinum, terus Mas Riko juga, terus ada juga Diamond Cutter. Nah, jadi memang 6 ini mewarnai semua, dan sama sekali aku tidak mengklaim isi dari materi ini tuh adalah produk dari isi otak aku gitu. Enggak sama sekali gitu, enggak sama sekali. Jadi materi ini memang benar-benar rangkuman, kalau bisa dikatakan rangkuman gitu. Dan di dalam pembelajaran kelas juga sepertinya kalau teman-teman ingat, aku tuh selalu menyampaikan gitu bahwa ini sama sekali bukan aku yang melahirkan secara natural materi ini betul-betul dari aku gitu. Enggak, dari awal aku nyampein bahwa materi ini memang rangkuman pembelajaran gitu, seperti yang diulas gitu. Jadi kenapa pada akhirnya hasilnya di luar ekspektasi dari Mas Hendra, aku, ataupun banyak teman-teman. Karena memang ini nggak sama sekali punya PD yang wah pokoknya ini pasti bakal gini, enggak gitu Mas. Jadi ini mengalir aja gitu dalam sebuah kejujuran dan niat dari Mas Hendra. Waktu itu aku inget banget ya, Mas Hendra waktu ngehubungin aku tuh, Teh Febi ayo dong, inget nggak Mas Hendra waktu pertama kali Mas Hendra kontak aku tuh, Iya dong. Teh Febi ayo dong bantu teman-teman dong Teh Febi, ini banyak teman-teman yang udah belajar tapi juga pada akhirnya masih bingung harus mempraktekkannya gimana. Teh Febi kan punya pengalaman waktu lolos dari Harley, dan akhirnya Harley itu berhasil keluar, terus manifest masalah jodoh, manifest masalah rumah, manifest juga masalah kendaraan dan lain-lain. Barangkali ini bisa diceritain sama teman-teman gitu. Jadi berawal dari sebuah niat tulusnya, dari ngaji Roso yang menjembatani teman-teman semua untuk bertumbuh, dan juga dari pengalaman aku yang aku udah melewati, dan semoga kisah kecil ini bisa membantu gitu, memberikan kontribusi gitu. Nah, sepertinya kenapa materi ini kok bisa punya banyak testimoni besar ya? Karena memang tidak ada yang mengklaim bahwa ini punya siapa, ini materinya siapa gitu. Terus nggak ada yang mengklaim juga karena aku atau karena siapa. Enggak Mas, jadi ini semata-mata memang teman-teman sendiri yang hebat gitu, yang keren, yang memang ketemu sama sejatinya ketika kita terbuka pada sebuah fakta bahwa oh ternyata aku bagian dari dia ya, aku ternyata bagian dari kehebatan Allah ya, ternyata aku bagian dari percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan ya. Di titik kesadaran itu muncul, di titik ego kita itu nol, dan pada akhirnya Allah yang mengisi semua itu, ya pasti jadi gitu. Dan indahnya dari materi Abundant Revolution itu kan di judul Pay It Forward Mas Hendra. Pay It Forward itu adalah teman-teman tuh sama lain saling bantu gitu. Jadi satu yang udah berhasil nih Mas testimoni, orang yang berhasil testimoni, dia aku bener-bener sarankan untuk membantu teman yang lain gitu. Satu yang udah berhasil kan dia punya kisah ya, maksudnya ketika dulu punya masalah, terus dia jalanin materi ini pakai sadar nafas syukur, pakai quantum jam, pakai sending love, pakai tabungan semesta dicukupin. Ketika itu terjadi testimoni, berarti kan jadi experience diri dia tuh Mas. Dari si A misalnya, nah si A ini aku sarankan membantu si B gitu. Itu namanya pay it forward, atau lanjutkan kebaikan ini kamu berikan juga kepada teman-teman kamu yang lain. Jadi center off-nya nggak ada di aku Mas. Oke. Center off-nya nggak ada di aku, dan lama-lama nanti si pemberi materinya juga hilang. Ya. Nggak ada gitu Mas. Jadi kayaknya mungkin itu kayaknya yang membuat ini berhasil, karena nantinya yang bakal hebat itu adalah Mbak Fiona. Ketika Mbak Fiona terpuruk, Mbak Fiona akhirnya manifest, Mbak Fiona kita sarankan untuk bantu teman-teman yang lain, Ibu Tuti misalnya.
jadi saling support gitu loh Mas. Satu membantu dua orang temennya manifest membantu dua orang temennya. Akhirnya semua teman-teman nggak ada center of yang ngasih materinya gitu, nggak Oke. ada. Jadi ini benar-benar karena bawaan teman-teman semua tuh udah sesempurna itu gitu. Karena sebenarnya kalau kalau teman-teman mau terbuka gitu ya pada sebuah fakta bahwa boleh nggak kacamata kuda aja, abaikan realita. Yang penting adalah respon untuk selalu berterima kasih, bersyukur, dan ingat bahwa state natural kamu udah berkelimpahan. Nah, kalau sebulan aja teman-teman mau puasa kacamata kuda nggak merespon yang terlalu exciting sama sedih, marah, takut, bingung, pasti kok ada perubahan. Aku yakin banget. Itu yang terjadi sih sama teman-teman. Dan aku Iya. tuh pada saat ngasih materi private sama Mbak Nurdina ya waktu itu ya, Mbak Nurdina. Aku tuh kaget-kaget juga sih sama responnya Mbak Nurdina tentang materi ini, karena Mbak Nurdina tuh udah sering belajar sama ustadz-ustadz dan lain-lain, dan dia menemukan benang merah di materi ini. Gitu Mas Hendra. Jadi kenapa ini berhasil? Karena nggak ada center of me dari pemberi materinya. Bahkan kalau bisa sih nggak usah ada gitu. Jadi Iya. teman-teman belajar aja yang bantu teman-teman yang lain gitu Mas. Dan sekali lagi materi ini adalah rangkuman yang sumbernya dari mana aja itu aku sebutin di awal kelas. Iya. Jadi menarik banget prolog dari Teh Feby di awal, sekaligus aku memfollow up, menegaskan gitu. Jadi teman-teman, awalnya memang seorang Feby itu dulu aku nggak mau Hendra kalau harus muncul di kamera gitu ya. Justru malah mengencourage diriku untuk kemudian, wah ayo ayo bareng gitu kan. Tapi beliau sendiri nggak bersedia awalnya gitu. Nah, aku tuh kenapa kemudian merasa cocok. Ini balik lagi aku sering ulang-ulang. Karena memang satu, TVB udah punya pengalaman. Yang kedua, memang aku di fase yang sangat kesel ya waktu itu sama beberapa coach gitu ya. Tidak hanya satu coach gitu. Aku merasa bahwa terlalu money oriented, iya. Terus kemudian tidak relate antara yang diajarkan dengan sikap dan kelakuannya dia gitu. Itu yang kemudian ngebuat diriku, oke, diem dulu, aku diem, tapi nanti pelan-pelan aku bakal punya, bisa ngerangkum semua keilmuan ini dengan orang yang tepat gitu ya, dan itu akan kugunakan menjadi jembatan untuk menolong banyak orang gitu ya, dengan harga yang tidak tega gitu. eh dan ya udah, ketika kemudian aku ibaratnya disakitin diem gitu, ya jadinya sekarang kalau misalnya ada orang yang kejang-kejang dalam tanda kutip gitu, ya menariknya TVB itu kan ketika kemudian ada yang nggak suka dan lain sebagainya, itu ya udah kosong kosong gitu. Menurutku apa yang diajarkan gitu ya dengan yang dilakukan itu relate gitu ya. Jadi walk the talk lah ya. Jadi teman-teman, saya semangat banget ngebawakan acara Badan Revolution ini bareng dengan Teh Feby gitu. Dan Teh, aku kemarin tuh kan aku kan harus ngeluarin uang untuk beli properti itu kan, lumayan lah ya, di atas 700-an lah. Nah, itu tuh kan pengennya itu kan nyairkan nyairkan emas gitu kan. Oke. Nah, Terus gimana Dra? terus kemudian enggak nanti nanti aja. Jadi ketika aku sudah benar-benar nggak terlalu melekat, nggak terlalu butuh, nggak terlalu berharap gitu ya. Dulu kan dapat keajaiban gitu, kayak transferan uang masuk gitu 6 juta gitu kan biasa ya. Ini tuh pas banget gitu Teh. Di satu sisi aku pengen apa tuh namanya, butuh uang 100 juta gitu. Malam itu dapat tuh pas banget 100 juta gitu. Dan itu nggak dikasih orang loh. Nggak dikasih orang, nggak dihutangin orang gitu loh.
dari kesalahan sistem, quote and quote, dari kesalahan sistem gitu ya. Nah itu kapan-kapan kalau ketemu langsung aku bisa cerita detail gitu. Tapi itu, waduh ini beneran apa enggak gitu. Hal-hal kayak gitu tuh, ya Allah, sesuatu banget gitu. Nah, Teh Febi, hal-hal Ya, seperti ini juga dialami sama temen-temen, kerennya begitu gitu. Oke, sedikit direspon dulu Teh. ya. Sebenarnya nggak ada keajaiban sih di dunia ini, Mas Hmm. Hendra. Nggak ada keajaiban. Inti terjadinya karena ada frekuensi Allah. Frekuensi Allah itu adalah frekuensi semesta yang intinya saya bahagia, bersyukur, dan nggak mikir. Jadi ketika di sini ada frekuensi Allah, frekuensi semesta itu kan semuanya ada di situ, Mas. Duit ada di situ, kesempatan, everything ada di situ gitu. Ketika kita hit sama kebahagiaan, bersyukur, dan nggak berpikir bagaimana caranya, bagaimana prosesnya, ketika ada di set itu dan tabungan semestamu cukup, terjadi udah. Jadi kolaborasi antara itu gitu. Karena kan sebenarnya keinginan dari Allah atau keinginan dari semesta untuk sebuah kebaikan mendelivery kebaikan kepada banyak orang itu di titik sejalan gitu antara Allah punya keinginan, Mas Hendra punya keinginan, ya udah terjadi di situ gitu. Oke, Karena Mas Hendranya juga tabungan semestanya ngaji Rasa Peduli aku lihat sih udah cukup baik ya, udah keren gitu, udah rutin gitu melakukan itu. Jadi seimbang gitu, seimbang antara upaya maksimal seorang manusia, seimbang juga antara berbuat mendelivery peran dari seseorang itu terhadap kehidupan ini, yaitu ke sesama manusia, dan juga seimbang antara titik tengah di kepasrahan itu di titik nol, dan seimbang juga di antara apa yang dirasakan di dalam hatinya Mas Hendra dan tim gitu. oke, Karena oke. kan apa yang diniatkan itu nggak hanya buat diri sendiri pasti. Pasti yang diniatkan itu tuh untuk teman-teman bisa bertumbuh lebih baik lagi kan. Kalau kalau ngaji Roso Peduli sih udah nggak ada kaitannya sama aku deh. Sekarang yang handle tuh Mas Heru sama apa Mbak Manda dan teman-teman kayaknya udah mandiri banget gitu. Bahkan kalau dulu kan aku masih sering gitu ya, masih sering untuk apa? Sekarang jarang-jarang karena teman-teman udah pada peduli semuanya. Karena tujuanku kan itu ya, untuk mengajak teman-teman, ayo berbagi yuk 10.000, 20.000 kayak gitu. Dan sekarang kayaknya mereka udah jadi habit gitu ya. Jadi aku ya udahlah, biarin udah sip-sip gitu ya. Jadi ya selalu begitulah Teh. Tapi Ya. menarik banget hari ini kita kedatangan 5 tamu yang istimewa. Ada sahabat kita namanya Mbak Fiona, ada Mbak Nurdina, ada Kak Ibu Aditya Hatmayanti atau Bu Maya, Ibu Siti Solehah, dan Ibu Rizky Aulianita. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan kelima sahabat kita. Pasti punya narasi, punya cerita yang berbeda-beda. Tapi yang jelas, apapun itu keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam hidup kita, semakin menguatkan bahwa ternyata Tuhan ingin memakai kita sebagai alat untuk kemudian merasakan syukur, merasakan bahagia, merasakan cinta, dan lagi-lagi kitanya udah nggak ada gitu ya, kitanya udah lebur bersamanya gitu ya. Jadi makin hari kita harus makin naik level secara kesadaran gitu. Itu yang senantiasa diajarkan TVB untuk senantiasa syukur gitu ya, tidak terbang saat dipuji, tidak tumbang saat dicaci maki gitu, senantiasa berada di titik netral gitu ya. Bismillah, Bismillah. Mbak Fiona, halo. Open mic. Yes, Mas Hendra, Masya Allah, senang banget. Mbak Fiona, usiamu berapa tahun? 47 tahun ini, Mas. Masih muda Ada banget. kelas Teh Febi. Kok lucu banget tau kayak mahasiswa dia. Enggak, serius. Aku tanya kirain tadi 24 gitu. Oh, aduh, Masya Allah, makasih. Makan nasi enggak? Makan nasi enggak? Makan segala lah, Oh, makan Mas. segala ya. Oke, siap. Kirain.
Ya, oke Mbak Fiona, tolong Ya, memperkenalkan diri ke sahabat semuanya gitu ya. Kita punya saudara baru namanya Mbak Fiona, teman-teman. Silakan Mbak, dikenalkan dirinya. ya, Masya Allah. Terima kasih Mas Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Waalaikumsalam. teman-teman. Ya, saya Fiona Maria Renate Stiono, panjang ya. Tapi orang selalu memanggil saya Fiona Renate. Nah, eh, saya memiliki dua anak dan saya bekerja sebagai karyawan pemerintah. Terus kemudian saya stay juga di Tangerang, Mas, Teh Febi. Dan Ya, yang mungkin itu sih perkenalannya ya, Mas Endra. Yang oke. kalau mau menyampaikan hal-hal keajaiban, kalau istilah Oke. Mas Endra keajaiban, kalau Teh Febi bilang itu semua sudah tersedia ya Teh ya. Mm-mm. Saya baru ikut privat Zoom dengan Teh Febi itu baru kemarin. Masya Mhm. Allah, Masya Allah. Dan sebetulnya saya mengikuti ngaji Rasul sudah cukup lama Mas Hendra dan tidak pernah melihat Mas Hendra, hanya suaranya saja. Baru tadi langsung Ini lihat, oh ikut. aku munculkan nih wajahnya. Nah, biar tahu ya. Iya Mas Hendra. Oke, oke, Ya. oke. Nah, dari rangkaian setiap narasumber yang ngaji Rasul sampaikan itu ada satu titik di sana ada Teh Febi. Hmm. Yang dimana sebenarnya kejadian saya itu tahun lalu di bulan September itu luar biasa. Kayak kalau nyeritain ke ini kemarin sama Teh Febi saya nangis sampai tersedak-sedak pokoknya. Tapi hari ini saya nyeritain dengan ini seru banget ya ternyata. Yang saya pikir saya akan menceritakan, saya tuh berpikir gini, tahun depan atau 5 tahun lagi mendatang saya tuh akan menceritakan hal ini gimana ya perasaan saya, tapi ternyata cukup dijawab dengan cepat bahwa hari ini, 1 hari setelah Teh Febi ini, saya bisa menceritakan ini suatu hal Ya yang Allah. Masya Allah. Jadi kalau saya banyak belajar dari peristiwa kemarin saya itu di tahun 2024, walaupun angka 8 itu ya Mas Hendra, itu dari pengakuan dan kemelekatan itulah saya diajari luar biasa sama Allah. Dari sesuatu yang saya merasa stabil, dan saat itu saya memutuskan untuk memikirkan diri saya punya 2 anak dan membesarkan dalam kehidupan yang struggle sendiri karena single mom pada waktu itu. Kemudian di titik bulan September itulah dimana cintanya Allah disajikan bahwa saya itu harus diizinkan merasakan hal lainnya gitu. Di saat itu saya terpuruk, sangat terpuruk, dan bahkan saya bisa tahu di mana karakter orang-orang ya. Saya banyak belajar, terus saya tidak menutup diri, tapi saya lebih banyak diam Mas pada saat itu. Saya berpikir keras hari demi hari dan apa yang saya hasilkan itu harus saya bayar dalam 10 tahun mendatang pada saat itu. Dari yang memiliki segalanya sampai tidak memiliki dan bahkan memiliki hutang. Nah, di saat itu yang saya punya hanya anak-anak. Saya hanya bisa jujur dan apa adanya saya sampaikan, dan begitu saya terus tetap melihat ngaji Rasul, saya coba mengasah diri saya di atas sejadah, dan akhirnya saya ketemu dengan waktu Teh Febi itu di bulan Januari Mas Hendra kasih ada acara di sana. Memang senyumannya luar biasa Mas Hendra, Teh Febi mah pokoknya Iya, mantap banget ya. happy banget. Iya, dan semua itu ada di dalam. Dan pada saat itu saya sudah meniatkan, walaupun tidak ada source saat itu, sama sekali tidak ada source, sampai di bulan Maret 2 kali saya kok belum ada kesempatan ya untuk bicara sama Teh Febi kan gitu ya. Nah, tapi saya ikuti semua yang ada di dalam channel itu. Jadi saya tulis, saya coba terapkan. Yang paling saya suka saat itu adalah quantum jump ya. Jadi saya main lompat aja sudah kan gitu. Saya nggak mau dalam kondisi seperti ini pada saat itu. Saya harus happy seperti Teh Febi. Saya bayangin aja senyumannya, ya happy aja lah sudah gitu. Dan benar kok Mas, saya sampai sampaikan ke Teh Febi, ini sesuatu yang saya belum Zoom sama Teh Febi, itu ada kecil-kecil sudah terjawab.
Tapi yang saya mau sampaikan di sini ada dua keajaiban yang menurut saya luar biasa, Mas. Apa tuh? Apa tuh? Jadi saya itu kan punya anak yang harus saya siapkan untuk kuliah tahun ini, Mas. Nah, di mana kejadian saya itu tahun lalu yang benar-benar nggak ada, dan gaji saya itu plus 10 tahun mendatang itu udah nggak ada. Intinya tuh begitu ya. Bahkan tempat yang kita tinggalin itu hanya tinggal satu-satunya. Saya berniat untuk menghilangkan ataupun mengurangi beban kewajiban terhadap orang, kan gitu. Nah, saat itu saya kuantum jam. Saya bayangkan sebenarnya anak saya itu sudah menyampaikan kampus impiannya. Dia punya jurusan sangat khusus, memang tidak umum, DKV, mungkin Mas Hendra tahu ya, DKV, Desain Komunikasi Visual, dan itu DKV, iya tahu. Desain Komunikasi Visual, yang di mana ada beberapa kampus saja yang punya bagus di situ kan. Betul. Nah, saya ingin tetap menghantar dua anak saya ini kepada cita-citanya. Nah, nggak punya, terus saya bayangkan kampusnya saya sebutkan ya, UMN dan Universitas Multimedia Nusantara, dan itu nilainya luar biasa, Mas, kalau dianggap ini bisa saya bayar apa enggak kan gitu, posisinya di Serpong. Nah, saya bayangkan anak saya di sana. Nah, saya tuh sebelum saya tidur saya afirmasi, terus saya kuantum jamkan, tambah dengan kuantum jamkan tuh feelingnya yang saya dapatkan, anakku ada di situ lagi belajar kan gitu ya. Nah, saya challenge kakak pada saat itu. Saya bilang begini, Kak, kalau bisa fight yuk di negeri gitu kan. Gitu ya, Ma. Oke, boleh di kampus yang kakak mau, tapi kakak challenge diri kakak untuk beasiswa itu. Terus kemudian di Januari itu, Mas, saya minta ke anak saya ajarin, karena memang kedua anak saya ajarin dengan sebelum tidur berdoa dan mengafirmasi saya ini, tapi ditambah dengan memposisikan rasa yang dimana dia sudah kuliah di sana. Dia punya ekspresi, berkenalan banyak, terus dia punya ilmu yang bakal didapat dan memperkaya dirinya untuk bisa mencapai apa yang dia inginkan, dan tidak hanya di Indonesia tapi whole the world lah gitu, saya bilang gitu sama anak saya pokoknya. Nah, terus kemudian pada waktu tanggal 19 Januari itu adalah posisi di mana dia tes, terus kemudian saya tanya, Kak, yakin dalam harusnya waktu 3 jam tapi 1 jam dia mau submit. Saya bilang, Kak, coba cek lagi. Terus jam kedua saya lihat sudah ready untuk submit. Saya bilang, Ma, aku sudah ada yang dikoreksi nggak ada. Ya sudah, coba naikkan bismillah aja gitu. Terus kemudian kapan pengumuman? Februari. Saya tunggu. Nah, pas waktu bulan Februari, Mas, itu saya dinas, ada rapat di posisi Serpong, di mana hotel saya itu bersebelahan dengan kampus itu. Saya foto, saya bilang di saat itu, saya bilang refleks aja, wah alam semesta mendukung, saya bilang gitu. Wah, kakak bakal di sini, saya foto itu kampusnya. Kakak, mama tinggal hotelnya dekat sini. Anak saya yeay gitu. Nah, sehari sebelum acara dinas saya selesai, saya ada terpanggil untuk datang ke kampus itu, Mas, ke kampus itu, dan saya sebut nama saya. Masya Allah, Mas, anak saya dapat beasiswa 100% grade A gitu ya, full, dan di situ banget. Itu Masya Allah banget. Dan kedua, Mas, di bulan Februari saya itu kan posisi saya itu sebetulnya berniat untuk melunasi kewajibannya, sampai pada posisi saya tuh sempat, kenapa kok kalau ini saya lepas, kemana saya kasih shelter anak-anak saya? Saya nggak punya shelter pada saat itu. Saya berpikir, terus tapi saya bilang, ya Allah, aku belajar untuk tidak ada pengakuan dan pemelekatan. Saya serahin, saya coba ya lepas ini nggak ada, udah. Nah, terus kemudian Februari tiba-tiba sahabat saya yang sudah 36 tahun kami berteman, dia telepon saya kasih omongan, saya ada apa dengan dirimu, Vi, gitu. Saya menceritakan, terus kemudian, ya Allah, Mas, yang saya khawatirkan saya nggak punya shelter. Teman saya tuh bilang gini, Vi, kamu sama anak-anakmu, aku udah nggak punya siapa-siapa di dunia ini, maksudnya secara ini ya. Terus kamu tinggal lama di rumah mami, yang dimana tempat itu kosong, Mas.
dan posisinya itu dekat dengan satu serpong ya, dengan kakak gitu. Dan kemudian di saat itu, dan yang saya khawatirkan shelter itu terjawab lah artinya. Nah kemudian di adik, tinggal sekolahnya adik tiba-tiba saya berdua sama adik itu jalanlah cari sekolah SMP yang negeri lah, saya pikir gitu. Terus ternyata diterima dengan kondisi habis lebaran ini sudah bisa aktif di sekolahnya, Mas. Masya Allah. Jadi begitu saya lihat posisinya, saya bilang sama Teh Febi, Teh, Allah tuh kasih saji. Kakak di Serpong, rumah di BSD, itu sekolah adik yang kecil 7 menit dari rumah. Kakak itu tinggal naik bus, jalan kaki, naik bus langsung ke UMN, ada bus UMN di sana. Itu semua posisi yang saya butuhkan tersedia, Mas. Nah, jadi ada dua hal yang menurut Teh Febi ya, itu tapi saya tetap sudah terjawab. Cuma saya tetap ingin ngomong sama Teh Febi gitu kan. Nah, di bulan Februari sampai dengan bulan Maret, saya tanya, ini kok saya belum punya kesempatan ngobrol sama Teh Febi ya, saya bilang begitu. Terus akhirnya di bulan Maret, oh ternyata saya kasih Mas, saya private. Ternyata bisa saya private. Oh Allah tuh nggak izinkan saya kelas massal ya, maksudnya banyak gitu. Oh pengen khusus ini kayaknya. Allah udah sajikan, kamu bisa. Akhirnya di bulan Maret itu dan waktunya, dan saya coba-coba kuantum jam, Mas. Saya bayangkan ngobrol sama Teh Febi berduaan walaupun online kan ya gitu, tapi di bulan Ramadan gitu. Di penghujung baru sama Teh Febi cuma nunggu seminggu ya Teh ya. Kamu tanggal 27 ya Vi ya. Masya Allah masih dalam bulan Ramadan, coba itu Mas. Ya walaupun saya bilang maaf ya Teh, saya kuantum jamin. Enggak itu hakmu kok, kata gitu ya. Yang katanya saya jadwalnya itu harusnya April ya Teh ya. Tapi ternyata di bulan Maret itu ada yang cancel. Nah, tapi itu Mas, sebelum keajaiban-keajaiban yang terjadi sebelum saya Zoom dengan Teh Febi. Dan yang saya pelajari banyak dari Teh Febi itu adalah salah satunya ya Mas ya, dengan peristiwa yang menurut saya dengan akal manusia, saya rasa saya itu udah terapi antibiotik pada saat itu karena kecemasan dan sebagainya. Saya di Teh Febi, hey sayang, semua itu yang tersajikan itu cerminan dirimu, kamu jangan nyari di luar, dari dalammu saja. Itu satu, itu cerminan, kamu perbaiki dalammu. Iya benar gitu. Terus kemudian, dan satu, saya melihat bahwa peristiwa itu adalah panggilan Allah, yang dimana saya nggak akan buka-buka tentang hal ini Mas. Saya nggak akan direformasi sama Allah, sama alam semesta ini hidup saya gitu. Iya. Oke. Aduh luar biasa banget, dua keajaiban yang tentu ini tidak hanya menjadi pembelajaran, experience bagi Kak Fiona, tapi ini juga mungkin akan membawa sebuah pesan, pelajaran buat semuanya saja yang mendengarkan, menyaksikan video ini ya, Teh Febi ya. Jadi Kak Fiona itu ikut program Zoom privat gitu ya. Karena nggak sabar kan, kelasnya harus nunggu dan harus banyak orang gitu ya. Dan tapi aku juga ingin menyampaikan kepada semuanya gitu, kalau memang mindsetnya teman-teman itu udah oke gitu, itu sebenarnya nggak harus bergantung kapan ya aku harus diajak ngobrol Teh Febi ya, seolah-olah yang bikin hidupmu segera settle secara kemakmuran tuh untuk ngobrol dengan Teh Febi gitu. Itu tuh menurutku sesuatu yang perlu dibereskan sih. Aku nggak sepakat terus terang ya, bahwa kemudian banyak orang yang merasa nyaman ketika ngobrol dengan Teh Febi, itu lain hal gitu. Tapi kalau kemudian untuk menyongsong sebuah kemakmuran harus nunggu ngobrol dulu sama Teh Febi, itu aku
nggak keren sih menurutku ya. Jadi itu pandangan aku secara pribadi. Tetapi teman-teman sungguh luar biasa antusiasmenya sahabat semuanya di Ngaji Roso dengan sosok peri kekosongan, ibu peri kekosongan kita ini gitu ya. Jadi aku bersyukur banget gitu. Pokoknya top lah ya Mbak Fiona. Direspon dong Teh dikit Mbak Fiona tadi keajaibannya Teh. Silakan Teh. Aku amazed sih sama dia, sama Fiona. Rangkuman kisahnya adalah gini Mas Hendra. Dia belum ikut kelas private, belum ketemu aku, belum ngobrol sama aku, belum dapat materi utuh, tapi dia udah quantum jamin 2 hal itu dan berhasil. Gitu loh. Substansi berhasilnya itu adalah dia dari hanya nonton YouTube channel Ngaji Roso aja Mas Hendra. Jadi nonton channel YouTube Ngaji Roso itu kan sebenarnya bocoran-bocoran tipisnya itu udah ada lagi di sana tentang Banyak lah bocorannya. Iya, bocoran tipis itu udah aku kasih di sana tentang quantum game. Jadi kisah tentang Mbak Fiona ini menurut aku dia mirip banget sama aku gitu. Mirip banget sama aku di 2019. Kalau aku 2019 harus ganti uang 1,3 miliar. Kalau Fiona 3,5 miliar Mas Hendra. Di angka 3,5 miliar ini gaji dia selama 10 tahun itu nggak akan bisa dia nikmatin. 10 tahun Mas. Iya. Dan di angka itu yang tadi Mbak Fiona bilang rumah pribadi dia yang harusnya dia kasih buat anak-anak dia tinggal, anak dia nyaman, itu diambil bank. Jadi situasi dia masih bisa senyum tuh buat aku it's so amazing woman for me gitu. It's amazing you Fiona. Jadi pada saat waktu aku Zoom sama dia tuh bener-bener justru aku yang berterima kasih ketemu sama sosok Fiona ini. Ini contoh menurutku orang yang benar-benar berprasangka baik sama Allah di atas rata-rata ketika dia harus melangsungkan kewajiban 3,5 M yang bukan uang itu dia makan. 3,5 M itu bukan Fiona pakai Mas, orang lain Mas yang pakai nama dia gitu. Jadi uang itu habislah secara bisnis tapi bukan dia nikmati uang itu. Okay. Tapi dia harus mengalami itu dengan gambaran data dari dia. Jadi gaji dia tuh udah kepotong tuh selama 10 tahun. Rumah dia keambil. Nah di titik itulah dia mencari-cari ini harus gimana, ini harus apa, di titik anaknya harus kuliah gitu. Kalau anak kuliah kan butuh dana ya Mas? Iya dong. Nah mulai terasa nggak sih sama kita semua bahwa Ngaji Roso tuh bener-bener loh jadi pertolongan kanal YouTube-nya itu. Jadi pada saat itu Mbak Fiona juga nggak bisa mendelivery pertukaran energi uang buat private tuh nggak bisa dia. Dia hanya menggunakan YouTube channel yang biasa di-share sama Mas Hendra untuk bisa siapapun melihat. Dari situ dia perhatiin, dia catat, dia perhatiin, dia jalanin, Mas. Jadi sebelum ikut kelas itu semua udah dijalanin tanpa komunikasi sama aku. Jadi dari YouTube channelnya itu dari bulan Januari, Februari dia udah manifest. Jadi dia udah jadi sadar nafas syukur gitu. Ini belum kelas gitu loh. Dijalanin sadar nafas syukur. Oh intinya menerima, dijalanin. Oh intinya melepas. Kalau releasing ala Abundant Revolution itu kan bukan ada kesel, marah, sebel, benci, kalut langsung dilepas, kan nggak langsung dilepas Mas kalau Abundant Revolution. Kalau Abundant Revolution itu semua sajian semesta berupa kesedihan, kemarahan, ketakutan, kecemasan, kekecewaan diterima dulu Mas. Jadi istilahnya bahagia diterima, sedih dan lain-lain, ketakutan itu diterima, sadari, rasakan penuh bahwa ini adalah dualitas. Ada bahagia, ada sedih. Kalau kamu terima kebahagiaannya secara paket hukum kehidupan, terima juga yang sedihnya gitu. Karena dua-duanya ini kebahagiaan mempesan gitu. Jadi pada saat Fiona sedih nangis cerita ke aku cuma bilang gini, sih kalau kamu nggak ngalamin ini, kalau kamu nggak ngalamin rentetan kejadian ini, bukankah kamu nggak ketemu materi natural sejatimu adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan ya? Jadi
semua kejatuhan ya kan, rata-rata teman-teman kalau belajar di Abundant Revolution tuh gini, TVB aku lagi bangkrut, aku lagi jatuh, aku lagi terpuruk, aku dalam posisi di bawah. Tahu nggak teman-teman, ya packaging cara Allah manggil kalian semua untuk kembali kepadanya itu ya begini storynya. Kalau Fiona tetap dalam gaji PNS dia yang besar, rumah dia yang keren, kendaraan dia yang keren, bisnis dia yang lancar dan happy, terus kira-kira mungkin nggak Mas dia mencari jati dirinya? Enggak lah. Enggak. Jadi cerita sedih yang dalam kacamata kita sedih, dalam kacamata Allah justru itu adalah harta terbesar yang Allah mau kasih buat Fiona. Iya. Kadang pas kita di fase sedih, pas di fase terbawah, terendah itu kita ngelihatnya kadang kan menggerutu gitu ya Teh ya. Padahal andai kata kemudian responnya diubah, oh ini caranya Tuhan, kita bakal naik level. Wah itu kayaknya ya akan sesuai banget dengan apa tuh namanya respon yang kita bangun gitu ya. Lagi-lagi TVB sering mengulang, tidak penting faktanya, yang penting adalah respon terhadap fakta gitu. Dan aku ketika podcast sama banyak narasumber Teh yang menurutku dia memang benar-benar walk the talk gitu ya, dan dia pencapaiannya aku tahu sendiri gitu. Mereka semuanya mengamini bahwa menggetarkan perasaan syukur, bahagia, penuh cinta, kasih sayang, berkelimpahan itu akan tercermin dalam kehidupan realnya gitu. Ketika dalam mudah berubah, yang di luar menyesuaikan ternyata gitu, dan semuanya mengamini gitu. Itu makin membuat kita menjadi yakin lah ya teman-teman untuk belajar terus, berproses terus gitu ya. Yang penting dalamnya kita gitu ya Teh ya. Oke. Betul banget. Betul banget. Nah, Fiona mungkin bisa sampaikan apa sih yang membedakan sih antara kelas ini, kebersamaan kita sama yang lain seperti yang kemarin Fiona bilang. Apa yang membedakan yang Fiona rasain? Iya Teh. Jadi gini Mas Hendra, saya tuh sebelumnya kan pernah ikut lah member gitu ya. Waktu itu, halo? Iya, pernah ikut. Ya. Oke. Nah, waktu itu saya bilang sama Teh Feby, Teh, memang ada satu yang saya rasakan beda sama Teh Feby. Saya amatin aja ngaji Rasul apa yang tadi Teh Feby sampaikan. Betul Mas, saya benar-benar ngaji Rasul itu luar biasa. Nah, saya lihat bagaimana Teh Feby itu menyampaikan kasihnya, sayangnya dia kepada semua hal gitu ya. Dia respon satu demi satu. Jadi bukan sebagai center Teh Feby itu. Dan dia sebagai teman Mas Hendra. Satu hal, kenapa saya tuh sampai pingin ngomong sama Teh Feby, bukan mengkultuskan ataupun apapun yang disampaikan, itu kita sampaikan. Nah, Teh Feby saya hanya merasa bahwa ini Teh Feby bisa ngerasain karena dia pernah dalam posisi itu yang Teh Feby bilang, sampaikan. Pernah dalam posisi itu, dan saya sebagai seorang wanita. Dan betul Mas, sesuatu hal yang begitu saya cerita ke Teh Feby, sebetulnya yang mau Teh Feby sampaikan di sana adalah kamu rasakan, kamu terima dulu itu rasa sedihmu. Saya keluar semua, saya sampai tersedak, bangkit itu rasa keluar rasa sedih, kecewa, marah dan sebagainya, putus asa dan tidak percaya diri dan sebagainya, tidak yakin gitu, dan keegoan saya, pengakuan saya semuanya. Nah, begitu masuk fase ke praktek dengan Teh Feby, begitu semua saya dikeluarkan, rasa itu saya mudah untuk menghadirkan, gitu. Begitu mudah untuk menghadirkan, udah saya bukan tubuh, saya bukan perasaan, saya bukan emosi itu yang sangat beda Mas. Jadi dikeluarkan dulu semuanya. Ada satu yang kita bisa jujur dan kita tidak menolak rasa itu supaya nggak looping. Dan Teh Feby itu bukan center, dia tuh nerima, dia pendengar yang baik, teman yang baik, sahabat dan semuanya. Dan saya rasa saya dapatkan keluarga Mas, seperti itu. Nah, untuk tadi buat teman-teman yang dalam posisi yang mungkin akan saya sampaikan, dan saya tuh bukan hanya punya 2 anak Mas, tapi saya punya tadi usaha, dan di mana anak-anak saya yang lain saya tuh nggak gaji Mas tahun lalu. Mereka kembali kepada, dan saya minta maaf, tapi mereka tidak marah dengan saya. Mereka tahu bahwa itu bukan kesalahan saya, dan akhirnya saya
Begitu saya dapat shelter ini, Mas, apa yang saya mimpikan bahwa rumah ini menjadi rumah posko kitchen dan musik, karena memang saya di dalam kitchen dan dalam musik gitu ya, Mas ya. Rumah ini 2 kali lipat lebih luas dibanding rumah saya sebelumnya. Oke. Nah, artinya begitu Teh Feby bilang, kamu kamu kan udah tahu nih sekarang nih. Iya, Teh. Kebijaksanaan, wisdom, kamu kasih ke anak-anakmu, anak putriku dan anak-anak yang lain, supaya dalam satu goal. Saya yakin dan percaya bahwa rumah ini dengan cinta kita menyongsong mimpi kita bersama dengan metode yang lebih sederhana yang sudah Teh Feby sampaikan yang melalui ngaji Roso. Saya yakin bahwa ini akan terwujud. Itu, Mas. Jadi yang feeling yang saya nggak bisa ceritakan ke siapapun itu keluar semua ke TVB kemarin, dan itu buat saya Allah sajikan dan izinkan saya untuk bisa, oh ternyata saya memang diberikan sedikit menunggu, tapi di dalam masa yang saya harapkan di bulan Ramadan bisa terwujud. Itu Mas dan Sewu. Luar biasa Kak Fiona, ceritanya sangat menginspirasi ya. Aduh, aku mau ngomong apa sampai bingung ya. Luar biasa sih Mas Hendra, sorry. Fiona ini punya anak asuh juga Mas. Jadi rumah itu jadi kayak rumah singgah untuk anak-anak di berbagai daerah berkreasi dalam musik. Dia bisa jadi produser, dia bisa jadi talent mantap. gitu. Nah, itu ada Fiona, ada 2 anaknya, dan ada mungkin 5-7 anak-anak yang tinggal di situ untuk dia asuh talentnya, untuk dia kembangkan talentnya, dan misalnya anak-anak nanti jadi perform di kafe di mana sampai mungkin nanti semoga bisa idol ya. Oke. Ada karyanya. Bener, makasih Mas, makasih. Jadi Mbak Fiona luar biasa, ceritanya sangat bikin kita seneng gitu ya Teh ya. Dan sekali lagi teman-teman, oh iya, sekali lagi mari kita belajar bertumbuh bersama tanpa kemudian mendiskreditkan siapapun gitu ya. Nurdina boleh share dong ke kita pengalamannya, kenapa ikut Abundant Revolution, dan setelah kelas gimana sih gambarannya Mbak? Monggo Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teh Feby, Mas Hendra, dan Ibu Fiona, Ibu Siti, Ibu Rizky, Bu Aditya, dan mungkin yang dengar ya. Jadi ya, Masya Allah ya, saya tadi dengar Mbak Fiona, Masya Allah, saya sangat terharu dan luar biasa manifestasinya, Alhamdulillah. Kalau saya ya Mbak Fiona ya, kemarin tuh baru dua channelnya TVB. Saya nggak tahu tuh kenapa, karena kan sering nonton yang tasawuf kan, dan akhirnya YouTube saya digiring, dapatlah ngaji Roso. Awalnya dapat langsung TVB, itu saya langsung dengar satu kontennya, seru banget ini. Saya langsung kayak ada rasa, udah masuk kan, langsung udah cari lagi, saya buka, saya nonton lagi 1 kali. Setelah itu saya langsung daftar Abundance Revolution. Kemudian saya ganti jadi private karena pengen langsung ngobrol dengan TVB. Pokoknya cuma 2 kontennya TVB saya nonton, saya udah jatuh cinta. udah Masya Allah, harus belajar nih. Nah, kalau pribadi ya, semua orang kan punya masalah masing-masing yang berbeda-beda ya. Jadi teman-temannya di Abundance Revolution ini juga memiliki masalah yang kompleks, yang beda-beda. Nah, kalau saya pribadi, saya kan juga saya seorang karyawan swasta yang bekerja dari jam 8:30 sampai setengah 6 sebenarnya. Jadi cukup lama. Kemudian saya punya 3 anak laki-laki semua yang super. Kemudian dia masih kecil-kecil semua. Yang paling kecil itu baru 4 tahun, kemudian yang kedua 5 tahun, yang satu itu 12 tahun. Jadi saya juga LDR dengan suami, 1 bulan baru cuti. Jadi hanya saya yang ada di rumah. Nah, yang ini karena capek ya. Jadi kita seorang ibu, kata orang ya,
wanita itu sekalem-kalem bagaimanapun ketika sudah punya anak dia pasti jadi singa, ya kan? Nah, saya tuh yang menjadi problem saya tuh saya pengen banget kok saya sudah belajar agama tapi masih suka marah sama anak. Saya udah berusaha cari belajar lah gimana caranya mengembangkan diri supaya menjadi ibu yang baik. Pokoknya saya ingin saya tidak memarah sama anakku. Nah, ini sebenarnya menjadi problem saya setiap hari. Kok itu terjadi terus setiap hari, every day, malam marah, pagi marah, itu kan membuat penyakit ya. Jadi saya, aduh, apakah memang saya ini hatiku sudah, maksudnya kita juga ya walau alamnya kita nggak tahu seperti apa sih marahnya ya. Tapi menurut aku itu penyakit buat saya karena saya belum bisa menerima kenakalan-kenakalan anak-anak saya. Nah, setelah saya belajar sama TVB, itu satu hari setelah dengan TVB Zoom, saya diajarin TVB yang melepaskan ini ya, emosi, bagasi emosi. Saya coba melepaskan, kemudian mengikuti apa yang diajarin TVB. Besoknya pagi, saya tuh kayak nggak tahu tuh badan saya tuh ringan sekali, enteng. Pulang sore kan, jadi rutinitas saya itu pagi hari saya siap-siap, beresin anak-anak, kemudian siap-siap ke kantor juga. Saya menitipkan mereka di sekolah yang full day. Pulang kantor, saya jemput anak-anak lagi tuh di sekolah. Sampai rumah saya harus masakin lagi anak-anak, nyiapin makanannya semua. Dan itu saya lakukan sendiri. Jadi itu dalam satu hari itu saya nggak pernah capek, saya nggak pernah stres. Saya kayak, "Ih, enak banget ya, enteng banget gitu. Anak-anak menghambur, makan berantakan, mau berkelahi apa. Saya tuh kayak rasa kayak lucu gitu loh Bun. Kayak saya, oh ya, oh, Masya Allah, dari dulu udah pengen, maksudnya dari dulu memimpikan mendapatkan perasaan seperti ini, dan hanya dalam beberapa jam saja Zoom dengan TVB itu bisa hilang loh. Itu makanya saya bilang belajar sama TVB ini sebenarnya ini apa yang praktek yang diajarin TVB itu masuk dalam praktek tasawuf modern menurut saya. Karena kan bagaimana ya, tasawuf itu kan belajar mengenai mengelola hati kan. Di dalam tasawuf modern itu kan ada pengembangan spiritual, pengembangan kesadaran, kemudian ada pengembangan tasawuf klasik. Jadi yang dulu-dulu kan tasawuf itu yang klasik kita harus banyak bersemedi di dalam hutan. Jadi bagaimana meninggalkan urusan-urusan dunia gitu kan kalau tasawuf. Nah, kalau seperti ini kita butuh kerja. Gimana caranya kita harus ke hutan bersemedi? Gimana caranya kita harus menghilangkan pikiran kita dari urusan dunia. Sedangkan kehidupan kita ini harus ya memang banyak akan bersinggungan dengan urusan dunia kan. Nah, makanya saya bilang saya Masya Allah banget ketemu dengan Ngaji Roso, ketemu dengan coachnya TPB yang mengajarkan praktek yang sangat padat, yang menurutku itu benar-benar merangkum dari semua tasawuf klasik yang dipelajari itu bertahun-tahun. Belajari bertahun-tahun pun mungkin nggak bisa langsung diserap gitu loh. Dengan kalimat-kalimat yang diajarkan di tasawuf itu kan cukup kayak sulit dipahami. Bahasanya kan sulit dipahami ya, benar ya Teh ya. Sangat sulit dipahami, tapi di praktek yang dirangkum oleh TVB itu dari apa yang TVB juga pelajari dari cukup lama, filsafat itu kan itu cukup ringan, kita bisa cerna dan bisa secepat itu kita kayak melahir jati diri baru gitu loh. Dan saya ini kan lagi Lebaran ya, saya ada kakak dari Makassar itu sekarang di rumah. Itu dia sempat kaget loh TVB, dia bilang gini, gimana? Gina, kok berubah sekali ya? Kan dia melihat bagaimana kenakalan anak-anak aku, kok nggak ada marah-marahmu ya, kok berubah sekali. Dia itu saya memang nggak pernah cerita kan, saya belajar sama Ngaji Roso. Saya bilang iya, saya belajar, maksudnya saya belajar dan apa ya,
memang kayaknya di saat kita mau memperbaiki diri, ujian makin nggak mungkin ujian itu malah nggak ujian kayak lebih ini ya. Anak-anak saya makin nakal, saya rasa teh. Saya kan Oke Teh. kemarin ini ya, Heeh. apa ya, bukan nakal sih sebenarnya makin ini karena saya baru balik dari umroh kemarin ya teh. Saya sempat cerita kemarin saya pergi umroh. Jadi di rumah itu kakak bebasin mereka main tablet sehingga itu mungkin membuat anak-anak emosionalnya jadi semakin memuncak gitu kan. Saya pulang umroh, anak-anak kok kayak begini ya. Tapi alhamdulillah tuh itu kayak marah saya tuh kayak benar-benar habis dicabut teh. Nggak ada teh, semuanya kayak cinta seperti kesatuan cinta yang TVB ajarin. Pokoknya semua apa yang dimaksud cinta adalah menerima apa yang tidak kita senangi dan yang kita senangi dalam suatu kesatuan cinta. Dan Oke. itu juga sudah terbukti. Saya udah dapat testimoni dari kakak bilang, Masya Allah kok berubah sekali sekarang, kok udah pernah marah-marah. Gimana Teh? Mungkin bisa direspon supaya Masya kemudian Allah. menjadi pembelajaran buat kita semua dari real case yang dialami oleh Kak Nurdina, Ibu Nurdina ini, Teh Febi. Jadi Mbak Nurdina ini seorang wanita yang selalu ingin belajar gitu ya, selalu ingin belajar untuk lebih dalam. Dia mempelajari tentang tasawuf, Indra. Yang Mm-mm. kebanyakan kalau di luar sana yang belajar tasawuf tuh katanya kakek-kakek, udah tua, pokoknya yang kira-kira puasanya 40 hari, puasa mutlak kayak gitu-gitu deh kesannya. Nah, Mbak Nurdi nanti belajar dari ustadz ini, pokoknya orang-orang yang mempelajari agama dalam. Tapi dia nggak dapat benang merahnya untuk apply di hari-harinya gitu, Ndra. Dia merasa, aduh kayaknya ini bukan, aduh ini belum ketemu, ini kenapa gini, karena ketika mempelajari itu semua kok di dalam belum damai-damai sih gitu. Kok di dalam belum damai-damai, terus kok belum bisa merefleksi ke anak-anak dia melihat dunia lebih indah gitu. Sampai pada akhirnya ketemu Abundant Revolution. Sebenarnya kan kalau ketemu Abundant Revolution kan dia ketemu dirinya sendiri, Indra. Betul, Ketemu betul, betul. stage naturalnya sendiri. Jadi sebenarnya Hendra Ngajiroso kan Abundant Revolution itu adalah karya dari Hendra Ngajiroso yang punya channel ini, dan kebetulan aku duluan nih belajar tentang filsafat 16 tahun waktu itu, dan pelajaran-pelajaran lainnya digabungin jadi satu gitu di Abundant Revolution ini. Jadi ini memang materi rasa tasawuf filsafat inti, tapi apply-nya adalah apply kalau di agama manapun ini udah pasti bisa masuk, karena ini sejatinya diri teman-teman semua yang memang percikan ruhnya yang sudah berkelimpahan, yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan. Kenapa pada akhirnya Mbak Dina bisa terbuka merasakan itu? Karena di dalam materi ini kan kita bicara bahwa aku dan anakku secara energi kan satu. Ketika Mbak Dina ngelihat anak-anaknya yang lucu-lucu, dan misal dalam judul yang memang sedang reaktif gitu ya, sebagai anak-anak atau di luar sana dibilang, iya gitu, lucu-lucunya lagi nakal-nakalnya misalnya gitu. Tapi ingat, bukankah di dalam anak-anak itu ada yang tanpa batas ya? Di dalam diri anak-anak itu ada yang tanpa batas, dan dia lagi belajar untuk mengenali ekspresi pertumbuhannya gitu. Bahwa kehidupan ini tidak tentang benar, salah, tidak tentang pencapaian satu hal dan lain-lain, tapi tentang bagaimana sebuah perjalanan ini mengantarkan kita menuju kesadaran, Mas Hendra. Jadi perjalanan kehidupan ini adalah mengantarkan Mbak Nurdina dengan 3 anaknya, dengan semua lika-liku ceritanya, mengantarkan pada akhirnya lucunya anaknya ini yang bikin dia stres, mengantarkan dia ketemu kesadaran dan ketemu dirinya gitu. Akhirnya ketemu dirinya yang sejati, dan ternyata di dalam diri itu damai ketika dia melihat kedamaian di dalam diri dia. Dan sebelumnya ada bagasi emosi, kemarahan, sebenarnya kemarahan yang meluap-luap yang terjadi pada saat dia berinteraksi sama anaknya, itu kan sebenarnya adalah loopingan yang selalu menyala di bawah sadar, adalah energi yang terkunci, Mas Hendra, yang harusnya kan kalau energi itu flowing, Mas. Dasar dari energi itu kayak aliran sungai, dia harusnya mengalir.
ada kebahagiaan ngalir gitu kan, kesedihan, ketakutan dia juga harusnya ngalir. Nah yang di Mbak Dina ini ada kisah masa kecil dia yang terjadi sama dia, itu ada yang menyumbat dan ada sesuatu cerita yang dia belum terima di masa lalunya dan dia belum lepas gitu. Jadi pada saat waktu kita komunikasi itu kan kita selalu kuncinya gini Mas, apa masalah yang terjadi di 2025 itu kan biasanya hanya loopingan cerita nih. Kita cari akarnya pada saat lalu gitu, pada saat masa kecil, pada saat di bawah 10 tahun ada kisah apa sih yang belum diterima dan belum dilepas. Bisa nggak terima dulu itu, duduk dulu sama cerita itu, terima kisahnya, terima orang-orangnya, terima sensasi tubuhnya, terima itu semua sebagai keutuhan cinta. Pada saat kita sadari dan kita terima bahwa ini bagian dari perjalananku menuju kesadaran ketemu akan sejatinya diriku, di situ dia kan si sedih itu akhirnya terurai gitu, melebur ketika udah diterima gitu. Nah, ketika Mbak Dina menerima itu, otomatis si marah, sedih yang tadinya overload itu dia mencair masuk ke dalam ke samudra cinta tanpa batas. Itulah yang dibilang dilepas gitu. Oke. Akhirnya ketika dia udah damai, dia ngelihat apapun outside diri dia ya damai aja gitu. Gitu Mas substansinya. Iya, Iya, jadi betul. teman-teman luar biasa banget penjelasan dari Teh Feby ya. Jadi sekali lagi bahwa Teh Feby itu dulu hadir di Abundant Revolution. Dulunya dia bukan seorang coach, bahkan sampai sekarang pun beliau juga tidak mendeklar sebagai seorang coach. Hanya saja gini, banyak teman-teman yang sudah ikut kelas mahal senilai 8,5 juta, 8 juta, bahkan ada yang di atas 10 juta. Itu kenapa sih Mas? Aku masih begini-begini aja gitu ya, ikut kelas di luar, atau ada yang lewat ngaji Roso juga gitu. Nah sehingga muncullah inisiatif, siapa sih ini teman-teman yang ikut kelas, tapi dia udah bisa manifestasi dan caranya bagaimana dan ngomongnya enak, vibes-nya bagus, ketemulah si Teh Feby. Meskipun awalnya nggak mau, tapi nggak tahu ya, karena mungkin seiring berjalannya waktu dan panggilan semesta, panggilan Tuhan juga, akhirnya ya udahlah yang namanya jodoh gitu ya. Dan akhirnya kita bisa belajar bersama dengan Teh Feby. Teman-teman yang sekarang aku juga live TikTok nih, gimana caranya ikut Zoom dan lain sebagainya, silakan WA aja di di bio TikTok Ngaji Roso, ada admin atau di kolom deskripsi Ngaji Roso. Masih ada 2 kelas Abundant Revolution batch 11 tanggal 10 April. Sudah 100 lebih yang daftar. Terus kelas Zoom istimewanya di tanggal 11 April. Jadi nanti di Zoom istimewa itu kan teman-teman, ini khusus bagi yang nggak bisa ikut kelas batch 11 ya, atau nggak bisa ikut privat. Itu silakan daftar, kelas harganya hanya 369.000 aja, dan teman-teman nanti di situ akan diajarin cara manifestasi pakai quantum jam 10 juta supaya kemudian bisa dapat bimbingan selama 1 bulan di kelas Abundant Revolution batch selanjutnya. Nah, Teh, sekarang giliran ke ibu kita yang satu, namanya Ibu Aditya Hatmayanti. Ibu silakan open mic, perkenalkan dirinya dan bisa di-share pengalamannya before after ikut kelas Abundant Revolution bersama dengan Ibu Peri Kekosongan kita, Ibu Feby Suryanata. Silakan. Halo, di open mic dulu. Open mic. Mic-nya sayang. Ya, sore. Ya, Assalamualaikum Teh Feby, Mas Hendra, dan teman-teman semuanya. Waalaikumsalam, Bunda. Ya, saya Maya, tinggal di Bogor, ibu anak 1. Pertama kali saya tahu Abundant Revolution ini diajakin Bu Nur Aini, teman yang sama-sama di batch 1 juga. Iya. Ini itu teman saya, Mas Hendra. Oh iya, nggih Bu. Nah, sering dikirimin jajan kalau pas lagi di Jakarta sama beliau. Oh gitu ya. Iya. Jadi waktu itu Bu Nur Aini
nengokin suami saya ke rumah yang habis operasi jantung. Nah, beberapa hari setelah itu, tiba-tiba beliau WA aja ke saya, "Mbak, yuk ikut kelas ini yuk." Kelas apa? Udah deh, pokoknya aku daftarin aja, kata dia gitu. Karena dia tahu juga sih kondisi saya waktu itu seperti apa gitu loh. Nah, jadi cerita saya nih bermula dari sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu ketika usaha suami saya bangkrut. Padahal sebelumnya ya boleh dibilang kami hidup sangat berkecukupan gitu loh. Nah, setelah itu ya boleh dibilang itu titik terendah saya juga. Sempat sih saya ikut beberapa kelas dari narasumber Ngaji Roso juga. Itu kalau nggak salah tahun 2023 sama 2024. Sebenarnya ada hasilnya juga, tapi looping lagi. Terus 2024 juga sama, looping lagi gitu. Nah, setelah terakhir waktu akhir Desember itu looping juga, dan itu loopingannya benar-benar apa ya, sesuatu yang di luar kemampuan saya gitu loh. Jadi ceritanya suami saya tiba-tiba kena serangan jantung yang hebat dan harus dioperasi saat itu juga, sedangkan saya benar-benar nggak punya uang sama sekali gitu. Ya boleh dibilang uang cuma untuk makan sehari-hari aja lah gitu. Nah, akhirnya mau nggak mau kan minjem sana sini gitu. Nah, setelah itu Mbak Nur kan nengokin tuh, diajakin lah ikut Bandung Revolution. Dan memang beda sih yang saya rasakan tuh, ketulusan Teh Feby itu memang beda dari yang lain ya. Iya benar Mas Hendra. Iya benar, vibrasinya itu terasa banget gitu loh, tulusnya itu. Saya jalanin, awal-awal sih belum ada hasil apa-apa lah. Bahkan saya sempat sakit juga, terus saya pikir ini sampai dirawat di rumah sakit juga tuh. Terus saya pikir ini saya sakit karena capek ngurusin suami saya atau karena apa sih namanya detox ya gitu. Detox karena jalanin releasing dan sebagainya itu. Detox. Tapi saya tetap jalanin aja. Kalau manifestasi kecil sih sebenarnya sudah banyak terjadi. Cuman yang benar-benar goal saya itu belum. Cuman saya terus aja jalanin. Tapi dengan jalanin itu, meskipun saya belum dapat manifestasi saya waktu itu, ngerasa nyaman aja gitu, terutama waktu sadar nafas syukur ya, nyaman, tenang, damai gitu, sampai seolah-olah tuh lupa semua masalah saya, jadi kayak bahagia aja gitu. Nah, ketika saya udah benar-benar lupa itu, bahagia itu, sebelum puasa aset saya terjual gitu. Padahal aset saya itu udah ditawarkan sekitar 4-5 tahun yang lalu, udah diiklanin kemana-mana. Itu penting tuh, kita harus dengerin ini serius teman-teman, karena banyak problem jual aset tapi akhirnya larinya ke dukun gitu ya. Sekarang ada dukun baru, dukun Feby namanya. Iya Mas. Iya. Lanjut Jadi Bu. itu udah diiklanin kemana-mana, udah ditawarin kemana-mana, itu udah sekitar 4-5 tahun yang lalu lah. Yang datang sih banyak. Bahkan sebelum laku itu ada yang kelihatannya serius banget, udah tawar-menawar harga tapi ternyata belum cocok harganya gitu. Nah, terakhir tetangga saya sebelah rumah itu yang beli ternyata. Jadi ceritanya tetangga sebelah rumah saya itu tinggal di Australia. Adiknya yang jaga rumah yang di sebelah rumah saya itu. Nah, dia lihat status suami saya jualan aset. Harganya berapa tadi? Kenapa? Harganya berapa tadi? Harganya 5,5 M. Oh, 5,5 M, ya Allah. Sudah ditawarkan selama 4 tahun ya? 4 sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun, ya Allah.
Nah, setelah adiknya dari yang punya rumah di sebelah rumah saya itu lihat status suami saya, dia telepon suami saya, "Pak, coba saya tawarin ke kakak saya ya." Kakaknya dia tuh yang punya rumah di sebelah rumah saya gitu. "Oh iya boleh." Nah, nggak lama itu prosesnya, cuman beberapa jam dia telepon lagi. "Iya Pak, kakak saya mau," katanya gitu. Dan ya udah akhirnya awal puasa lah, puasa hari kedua kita bikin perjanjian di notaris tentang cara pembayaran dan sebagainya gitu, Mas Hendra, Teh Feby. Masya Allah, Bu Maya. Makasih ya. Gimana Teh? Berbagi Gimana Teh? cerita. Gimana Teh? Ini aku seneng banget Teh ini. Ini apa ya? Kan jujur ya Teh ya, selama di Ngaji Rasul tidak sedikit gitu orang-orang yang kemudian nge-WA gitu. Mas Hendra, udah lama loh pengen jual aset ini tapi nggak laku-laku. Harus datang kemana? Ayo Teh, tolong di breakdown ini Teh. Case yang seperti ini tolong di breakdown Teh. Ayo Teh. Iya Mas Hendra. Jadi substansinya gini Mas Hendra. Sebetulnya kan Bu Maya itu mau jual asetnya udah lama ya, dari 4 tahun yang lalu. Iya. Ketika itu, atau teman-teman yang lain lah, teman-teman semua lah mau jual aset udah lama nih, tapi nggak laku-laku gitu kan. Itu kenapa sih? Ya karena ada layer yang menutupi kelimpahannya Bu Maya gitu. Iya bener Teh. Ada ketakutan, ada kebingungan, ada kecemasan, ada dendam, atau ada nggak terima sama situasi ini kan. Bu Maya juga punya PR utang ya Bu Maya ya. Sekarang tadinya utangnya gede, sekarang udah tipis Mas Hendra utangnya. Jadi ada dua nih PR Bu Maya saat itu, dia pengen asetnya terjual dan dia pengen utangnya lunas, utangnya besar, dan dia juga mau utangnya lunas gitu. Tapi sekarang gini ya, ini rumus yang Mas Hendra ya, yang kita bocorin nih ke teman-teman, rumus yang kita bocorin ke teman-teman, bahwa semua apapun yang teman-teman mau, aset terjual, utang lunas, itu tuh ada di dalam frekuensi kebahagiaan dan bersyukur dan berterima kasih gitu loh. Tapi dia ada di frekuensi di sini, bersyukur, berterima kasih. Tubuh kita kalau mau mendapatkan itu ya frekuensinya harus sama gitu. Frekuensinya harus dalam rasa bersyukur, berterima kasih, bahagia. Tapi ya gimana bahagia orang aku lagi kesel gitu kan? Gimana bahagia orang aku lagi ada utang? Gimana mau bahagia kalau misalnya aku lagi dikejar-kejar untuk bayar? Gimana mau bahagia? Suamiku sakit gitu. Kan gitu pertanyaannya gitu. Ya itu disitulah rumusan Abundant Revolution. Boleh nggak abaikan dulu realita? Abaikan dulu realita. Start pertama, boleh nggak abaikan dulu realita, yang penting respon bersyukur. Disitulah sadar nafas syukur muncul. Bahwa hal pertama yang tidak pernah kita syukuri padahal itu daily terjadi adalah bernafas. Jadi ketika pertama kali diperkenalkan Abundant Revolution ini, bahwa ini sejatinya kamu yang tanpa batas dan berkelimpahan. Sebetulnya aset rumah laku tuh sama semesta tuh udah ada laku gitu. Tapi ini frekuensinya belum match. Bu Mayanya masih bergetar dalam kesel, sebel, marah. Ini frekuensinya frekuensi bersyukur dan berkelimpahan, bersyukur dan bahagia, berterima kasih. Ketemulah materi Abundant Revolution kan? Ketika ketakutan, kebingungan ini disadari bahwa oh ini bagian dari perjalanan hidup, oh ini bagian dari dualitas, oh ini bagian dari cinta, oh cinta itu keutuhan, cinta itu keutuhan, oh keutuhan sama dengan kebahagiaan, kesedihan, ini keutuhan gitu. Gelap, terang, ini keutuhan. Bahagia, sedih, ini keutuhan. Jadi kita di Abundant Revolution itu sama-sama sharing cerita bahwa boleh nggak dua hal ini kita terima, jangan satu diterima, satu ditolak gitu loh Mas. Nah, terbukanya sebuah hati untuk menerima, ini ada kebahagiaan, ini ada cobaan, misal suami sakit, ada PR hutangnya diterima dulu aja gitu. Gak nyamannya diterima, rasakan penuh, kalau bisa peluk aja rasa itu sampai masuk ke dalam bentuk cinta tanpa batas, dua-duanya kita peluk. Disitulah terurai masalahnya. Disitulah dia jadi terurai, mencair, dia
dia kembali ke sumbernya yang tadinya energinya itu tersumbat, ada lock energi kesumbat dan dia menyala terus jadi masalah. Ketika diterima, orang ini cuma butuh diterima doang nih Mas. Si masalah-masalahnya cuma butuh, aku ada terima. Ketika diterima, cair ya udah gitu, kelimpahan kebuka gitu Mas. Jadi menariknya itu si Ibu Nur Aini, beliau kan udah manifestasi luar biasa. Nah, karena TVB sering mengencourage teman-teman untuk menyebarluaskan kebermanfaatan ini kepada semuanya, akhirnya mengajak Bu Maya dan Bu Maya mengalami hal yang serupa. Itu yang harus jadi teladan kita bersama. Pokoknya yuk kita sebarluaskan, kita tolong sebanyak mungkin semua teman-teman kita ya, sahabat ya. Jadi namanya pay it forward Mas Hendra. Pay it forward, lanjutkan kebaikan ini kepada teman-teman yang lain. Oke, sip. Nah, tapi kan dari Bu Maya sendiri kan juga kelihatan orangnya kalem, tenang, ikhlas, sumeleh gitu. Itu kan powerful juga Kakak ya. Dari ceritanya tuh ya Allah gitu. Aku nggak tahu ya, sejak kenal Badan Revolution dan akhir-akhir ini ya tidak hanya Badan Revolution aja, banyak yang berkontribusi. Aku tuh mulai lebih bisa menghargai subscriber gitu Teh. Sorry tuh saya ya, aku dulu tuh misalnya ada subscriber WA mau ngasih apa, mau apa gitu, aku nggak pernah aku tolak dengan halus Teh. Sekarang tuh aku lebih menghargai, aku terima gitu, iya monggo gitu. Aduh. Jadi sekali lagi sejak kenal teman-teman tuh yang seperti ini, banyak yang tertolong, itu kayak aku bener-bener mendapatkan keberlimpahan dalam bentuk yang lain selain uang gitu. Ya nggak sih, mungkin teman-teman banyak lah ya yang paham, seperti Mbak siapa kemarin, Mbak Nurjana yang di Malang, belum tayang videonya, itu keren banget tuh. Jadi salah satu orang yang bisa mengubah hidupnya itu TVB sama Pawayan Mustika gitu. Dibela-belain tuh ikut Pawayan di Bali sampai nginep di pom bensin segala macem dengan keterbatasan uang ya. Terus pokoknya kemarin memberikan testimoni yang luar biasa setelah ikut kelas Badan Revolution bersama dengan TVB. Bu Maya, ceritamu sangat menarik, sangat menginspirasi. Dan setelah ini teman-teman yang asetnya belum terjual pasti ikut kelas Badan Revolution semua ya Bu ya. Iya. Jadi asetnya Bu Maya nilainya 4, berapa Teh tadi? 5,5 miliar. Oke. Sip Bu, sehat selalu, sukses selalu ya Bu ya. Amin, sama-sama Mas Hendra, terima kasih. Ayo Teh dilanjutkan ke Bu Siti atau Mbak Siti tuh. Iya. Halo Mbak Siti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Hendra. Mbak Siti juga punya kisah yang sangat menyenangkan nih untuk kita bagi. Jadi teman-teman di sini belajar dari kisah teman-teman, semoga ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Karena ternyata Andra ada beberapa teman-teman private yang sebelumnya nggak ikut kelas Badan Revolution, ikut kelas itu memang mereka nungguin testimoni dari dari tayangnya rekaman-rekaman ngaji Rosso gitu Ndra. Ketika ada yang wah ini sama aku gitu, dia baru terinspirasi untuk ikut kelas gitu. Nah semoga cerita Ibu Siti kali ini bisa membantu dan menjadi jembatan kebaikan buat teman-teman lain. Makasih, silakan Bu Siti. Oke, silakan Bu Siti. Saya sebenarnya udah dapat bocoran sih manifestasinya dari Bu Siti dari Mbak Manda, cuman memang sengaja nggak aku baca biar aku excited dengerin Bu Siti langsung gitu. Nggak buka kerpean gitu. Monggo Bu. Ya, Assalamualaikum Pak Mas Hendra dan teman-teman semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda. Dan Revolution itu yang pertama aku pengen manifest Teh. Iya. Ekonomi, terus rumah tangga. Dan aku juga mau ikut Bandan itu juga, aku ini sih. Ya. Ya Mbak Siti, buffering nih kayaknya. Sinyalnya bermasalah deh kayaknya. Ya, kayaknya sedikit buffering. Iya. Atau geser dulu. Atau geser ke Mbak Rizky dulu boleh? Ya, sambil benerin sinyal dulu ya. Kita geser ke Rizky dulu. Oh, itu udah bisa. Udah. Gimana Mbak Siti? Sinyalnya gimana? Sinyal aman? Udah aman?
Gimana Teh? Ya gimana? Tadi ceritanya diterusin boleh? Sinyalnya soalnya bermasalah tadi Kak. Ya oke. Jadi aku jual salah satu asetku, yaitu aku jual kalung kan Teh. Terus habis itu aku jual ikut Urban Revolution batch 9. Alhamdulillah bisa belajar gitu kan, dan alhamdulillahnya aku sudah menemukan jati diriku. Aku tuh tipe yang Teh, orangnya cemburuan. Ya. Cemburuan banget aku tuh Teh, apa-apa tuh kayaknya tuh segala sesuatu tuh aku misal ingin ini, aku harus dapetin. Akhirnya kan aku gimana ya Teh? Aku jadi berantakan hidupku, tapi sekarang aku jadi lega, hidupku lebih bahagia, aku jadi lebih seneng sih Teh. Aku ngejalanin kehidupanku sehari-hari, aku menjalani bahkan rumah tanggaku. Terus ya aku jadi lebih legowo aja ngejalanin hidup gitu kan. Ternyata nggak melulu semuanya dengan uang, nggak melulu apa yang aku inginkan itu harus tercapai gitu loh Teh. Dan aku sadar banyak sih Teh keajaiban yang aku dapat gitu kan Teh. Terus sebelum aku belajar abundant, aku memang belajar Law of Attraction ya Teh, itu selama 1 tahun, dan itu isinya tentang amalan-amalan, terus sholawat, terus ya baca Al-Quran. Itu juga aku rajin, tapi kok kenapa aku kok kayak gini-gini aja ya. Terus salah hajat aku juga ya masih gini-gini aja, belum kecapai gitu Teh. Kayak aku pengen punya anak, aku kan menikah 8 tahun Teh. Ya. Nah, aku belum punya anak. Nah, itu salah satu manifest aku sih. Ya. Dan aku juga pernah keguguran sih Teh. Nah, itu kegugurannya aku itu tuh membawa aku tuh depresi gitu ya Teh kali ya. Nah, jadi aku tuh takut gitu Teh, mau punya anak kayak gitu tuh takut gitu. Tapi sekarang udah enggak. Rasa itu udah nggak ada, rasa takut, rasa cemas itu udah nggak ada. Jadi aku mikirnya ya udah, aku ngejalanin rumah tangga ini ya wis lah, ngalir aja gitu kan. Aku nggak mau melawan apa yang nggak enak ya Teh. Iya. Jadi aku harus terima. Kalau dulu kan aku terimanya enak aja. Kalau sekarang enak, nggak enak, aku terima gitu kan. Terus kayak aku menjalani hidup itu jadi lebih bahagia banget. Aku bahagia. Walaupun aku cuma punya uang hanya kayak sekarang nih ya Teh, kan namanya mau lebaran nih ya Teh, pasti kan pengen ngasih saudara apa gitu kan. Terus pasti uang itu kan pasti kurang-kurang aja. Tapi sekarang aku ngerasanya ya wes lah gitu. Aku punya uang berapapun ya wes, aku terima aja, happy, enak, tenang gitu, tenang, damai. Terus pokoknya wes lepas gitu loh Teh, di dalam dada aku tuh udah wes gitu. Yang penting tugasnya aku sebagai manusia, aku ibadah ya semampuku, aku sesuatu hal yang kecil kayak gitu aku terima gitu loh Teh, enak aja udah. Di titik katanya hubungan komunikasi suami istri juga jadi semakin romantis dan baik ya dari sebelumnya. Iya Teh. Nah, sebelum Zoom sama Teteh itu kan pasti ada ke distract kayak gitu kan, marah lah, yang cemberut lah kalau nggak dikasih uang mesti. Tapi setelah aku Zoom sama Teteh malam harinya, itu tuh di pagi harinya itu kan aku bangun ya Teh, itu serasa ke-upgrade semua loh Teh, tubuhku ini Teh. Terus aku ngerasa rumah tanggaku itu tuh, aku bangun kayak gitu, rumah tanggaku tuh kayak pengantin baru gitu loh Teh. Rasanya tuh bahagia gitu. Ih kok bisa ya kayak gitu. Aku ngerasain kayak pengantin baru. Jadi sekarang itu walaupun ada sedih-sedihnya, ya wes lah, aku terima kayak gitu, ya wes kayak gitu.
Terus kalau misalnya sekarang kan Teh, ini kan mau lebaran nih Teh kan ya. Biasanya aku langsung harus menyiapkan mental gitu. Karena apa? Karena setiap aku bersambang ke tempat saudara, mesti kan kepiye wes isi belum. Itu kan sesuatu hal yang menggerakkan buat aku, Tante. Iya. Greget banget aku. Serius. Biasanya aku pulang itu langsung wah membara nih Teh. Tapi sekarang udah aku ngerasanya aku punya pegangan gitu kan Teh. Jadi aku nggak ngerasa takut sih dibilangin kayak gitu, aku nggak baperan sekarang. Itu yang nanti untuk apa anak ya Teh, manifest aja ya, yang untuk anak di ya. Quantum Jamin aja. Di Aku udah masuk ke grupnya Teh. Ya, sip. Iya. Kalau sekarang aku ngelihat teman-teman yang udah hamil, terus ngeliat bayi, anak kecil kayak gitu, ya udah aku seneng aja. Kalau dulu kan aku nggak seneng Teh, semenjak aku ngalamin keguguran tuh aku nggak seneng ngeliat orang hamil kayak apa sih kayak gitu, langsung overthinking nih di kepala. Kalau sekarang doain, ya Allah sehatkanlah dia, mbak itu panjangkan rezekinya, ya pokoknya doa baik-baik untuk apa namanya teman-teman kayak gitulah. Kayak tabungan semesta gitu ya Teh. Betul, mendoakan banyak orang. Aduh, keren banget Mbak Siti. Jadi memang yang paling penting di dalam kehidupan kita adalah bagaimana sikap hati kita merespon realita yang ada di luar tubuh kita gitu. Jadi yang paling penting itu adalah abaikan realita, yang penting bagaimana sikap hati kita merespon itu gitu. Sebetulnya kayak Mbak Siti Soleha, masalah anak dan sebagainya, itu kan memang sebuah proses menuju mendapatkan itu gitu. Asalkan getaran hatinya itu bisa diselaraskan dengan getaran have a baby, getaran punya anak gitu. Jadi rasa hati keibuan, rasa hati ingin memiliki anak, rasa hati cinta yang besar terhadap anak. Nah, Mbak Siti Soleha juga bisa untuk mempercepat atau mewujudkan itu, sering-sering datang ke panti asuhan yang anak-anaknya tuh dititipin di sana gitu. Kadang-kala kan di kota-kota kita tuh ada beberapa panti asuhan yang ada anak kecilnya tuh, ada anak bayinya. Di tempatku di desa, jadi nggak ada panti asuhan. Yang ada sih gimana Teh? Atau ada keluarga nggak yang punya bayi kayak Mbak Rizky? Ada keluarga nggak atau keluarga tetangga yang punya anak bayi kayak Mbak Rizky? Sering-sering gendong baby itu, dan Quantum Jamin pada saat ngegendongnya rasakan seakan-akan ini bayiku gitu. Rasakan feelnya, rasakan rasanya, cium dia. Biasanya kan wangi minyak telon kayak gitu, cium. Dulu aku tuh 5 tahun kosong, dan waktu itu tuh indung telur jalurnya aku tuh katanya ada sumbatan, jadi nggak mungkin, belum memungkinkan bisa hamil. Waktu itu kosong 5 tahun. Tapi pada saat aku udah tahu cara Quantum Jam itu adalah cara di mana kita berterima kasih terlebih dahulu terhadap sesuatu yang belum ada di tangan gitu. Jadi aku ungkapkan rasa 5 menit sebelum tidur tuh aku yang, ya Allah terima kasih aku punya bayi tahun ini gitu. Ya Allah makasih aku punya bayi tahun ini gitu. Kadang aku juga beli baju bayi ke tempat toko bayi, lalu beli minyak telon, lalu aku taruh di dekat kasur aku kasih minyak telon di situ, dan pada saat aku mau tidur aku cium dulu gitu, aduh wangi minyak telon, terus aku tidur. Terus jadi pada saat tidur tuh benar-benar merasakan sudah memilikinya. Dan itu proses seperti itu tuh ketika terima kasih diikuti juga dengan rasa bahagia berbagi kepada panti-panti yang punya bayi, kasih pampers, kasih susu kayak gitu, dengan tambah Quantum Jam dan dilepas ya. Maksudnya dilepas, aku nggak pikirin kapan terjadinya apa segala macam, enggak, cuma merasakan bahwa sudah menerimanya. Itu prosesnya cuma 1 bulan dari Quantum Jam menuju hasil test pack 2 garis. Dari 5 tahun menuju itu prosesnya cuma 1 bulan gitu dari situ. Dan itu wow, amazing banget gitu, karena memang luar biasa sih ketika kita merasakan prasangka yang baik sama Allah di atas rata-rata,
Dan pada saat prasangka yang baik sama Allah di atas rata-rata itu kita wujudkan dalam bentuk keseharian kita yang memang selalu terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Abaikan realita, yang penting respon sikap hati kita selalu bersyukur terus apapun yang terjadi. Dan selalu bilang terima kasih untuk semua apa yang kita rencanakan gitu istilahnya. Dan hasilnya kita lepas. Kuncinya memang hasilnya gimana Allah dan semesta aja deh ngaturnya gitu loh Mbak Soleha. Jadi memang kita Mbak Soleha ini menurutku penting ya untuk jadi pelajaran kita semua. Karena kebanyakan kita kan kayak repot sama perasaan sendiri ya. Bener gak sih? Kebanyakan kita tuh kayak repot sama perasaan sendiri. Aduh aku tuh kayaknya kok kesel, aku gak berdamai sama diri aku dan lain-lain gitu. Nah sebenarnya kalau kayak kisah Mbak Soleha tadi, ketika semesta mengantarkan ada saudara, teman, atau siapapun yang hamil, Mbak ngeliat, itu tuh kayak ngasih katalog semesta gitu loh. Ini ada yang hamil. Nah, kedepannya kalau misalnya ada cerita bahagia dari teman-teman, aku hamil atau ngeliat yang hamil, Mbak doakan yang terbaik buat dia dan aduh terima kasih nih sinyal semesta, bentar lagi aku hamil. Oh iya Teh, siap. Jadi kayak ada katalog mengantarkan gitu kita ini aku bentar lagi mau dapet kayak gitu. Jadi itu apa yang dinamakan itu intuition ya Teh? Ya, jadi si semestanya tuh mengantarkan hal yang sama itu menuju biasanya ya menuju manifest gitu. Pernah nggak teman-teman ngalamin ketika misalnya pengen mobil Pajero Sport putih gitu, tuh pengen banget mobil Pajero, tiba-tiba di jalan tuh kita Pajero putih lewat, putih lagi lewat kayak gitu. Pernah nggak gitu? Atau aku mobil warna oranye gitu, yang biasanya nggak pernah ngelihat mobil tertentu warna orange, misalnya mobil sport, bukan mobil sport lah, mobil sedan warna orange misal, tiba-tiba kenapa mobil itu ada lagi karena seperti itu. Jadi penting sekali buat teman-teman tidak punya sifat iri, karena kalau ada sifat iri atau ada sifat nggak suka ngelihat kesuksesan orang, semesta kan lagi mengantarkan sajian yang ini bukan katalog yang kamu mau. Ketika sajian itu dihadirkan, itu penting tuh ya, di dalam kehidupan kita, ketika misalnya kayak tadi Mbak Soleha pernah sebelum kenal Abundant Revolution ya, gimana sih orang itu sama dengan aku nggak mau itu, aku menolaknya dan nggak akan dapat. Tapi ketika ada seseorang yang punya kesuksesan yang kita belum mencapai itu dan orang lain udah, tapi kita wah semoga orang itu tambah sukses, yes ini sinyal semesta, aku juga mau punya kayak gitu, itu bakal dapat biasanya. Tapi by the way selamat ya BMW-nya ya. Langsung jam mas 1,5 bulan. Oke teh, selamat BMW-nya. Ya Mbak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Febi. Waalaikumsalam. Ibu-ibu sekalian. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kemarin tuh, mohon maaf Teh Febi ya, minggu lalu nggak bisa ikutan. Karena memang saya ibu anak 3. Saya mengajar sebagai seorang dosen TVB di salah satu universitas juga di Jakarta gitu. Terus suami ada usaha lumayan. Nah, tahun 2023 sebetulnya saya ikut Abundant Revolution tuh saya nggak tahu TVB, belum pernah nonton TVB di Ngaji Roso, tapi emang suka sering lihat channel Ngaji Roso, dan udah dari 2020 tuh udah pantengin Ngaji Roso, tapi nggak pernah komen, yang silent aja, tapi berusaha untuk oke, kalau ada hal-hal baik yang kita tahu kan kenapa why not nggak kita terapkan gitu ya di hidup kita Teh. Umur saya 35 Teh tahun ini, insya Allah. Anak 3 dan salah satu manifest yang cepat setelah ikut kelas Abundant Revolution ini. Pertama kan saya ikut kelas ini Teh, waktu itu yang spesial Ngaji Roso yang pertama kali tuh. Ya, Abundant Revolution spesial. Iya, itu tuh bulan Januari apa ya Teh?
Ya. Kebetulan waktu itu kita habis nginep di hotel di Karawang. Kita sengaja nginep gitu. Mau karena lagi penat, lagi banyak apa invoice tagihan-tagihan yang piutang orang lain yang belum bayar ke kita saat itu. Jadi Ya. ajak anak-anak lah staycation ceritanya sebelum suami berangkat umroh tuh. Terus tapi di sono suami ya mungkin dia lagi pusing, penat gitu ya. Kita kok mau seneng-seneng tapi ujungnya nggak enak nih kayaknya gitu. Tapi vibrasi itu kan harus di atas kebahagiaan ya teh ya, vibrasi happy gitu. Jadi bodo teing itu mah orang lain urusannya gitu. Pokoknya udah ya udahlah mengalir aja, ikhlasin aja, toh nanti dia juga bakalan transfer gitu. Betul. Nah besok sorenya kita pulang ke rumah, aku langsung ikut Zoom itu, baru di situ kenal Teh Feby, sampai tidur tidur tuh yang terakhir teh, malah nggak tahu lagi tuh gitu itunya kemana. Mungkin karena udah rumah karena apa mikirin aduh piutang, uang pada nyangkut di orang, pada belum bayar ya teh ya. Terus suami juga kita mau berangkat umroh tuh saya bertiga aja gitu kan sama anak-anak di rumah sendiri lah ibaratnya gitu. Walaupun ada orang tua deket tapi kan tetap sendiri. Nah, terus abis oh ini tuh yang namanya Teh Feby. Baru habis itu balik ke channel Ngaji Roco nyari Teh Feby. Jadi ketemu Teh Feby tuh di pas Zoom special itu. Iya. Ngaji Roso gitu coba pengen ikut kelas ini gitu biar penat hilang. Jadi pas udahannya malamnya pas maghrib kok enak banget. Terus aku kan emang kepengen Vespa putih ya teh. Oh iya. Vespa putih. Terus tiba-tiba pas keluar sebelum maghrib tuh, ya Allah ini Vespa yang gue pengen, Masya Allah mungkin sebentar lagi nih kata aku gitu. Kan. Masya Allah mungkin ini sebentar lagi gitu kan. Ya udahlah lepasin lagi gitu. Nah tapi yang terakhir ini yang pas ikut kelas yang Abandon Revolution-nya kan udah mau ikut lagi ya kelas yang Abandon Revolution. Udah tuh udah ikutan. Terus nah di kelas Abandon Revolution itu ada temen di satu grup yang spesial Zoom Teh Feby Ngaji Roso nge-share baru dapet dibeliin emas lah sama suaminya apa belum jadi suami gitu tunangannya nggak ngerti. Iya. Ada tuh nominalnya. Aku ikut seneng. Oh iya tahu. Aku ikut seneng. Masya Allah, happy banget gitu ya. Terus aku komen gitu ya, Masya Allah teh, mudah-mudahan menurut aku gitu. Ikut senang aja gitu dia dibeli emas. Terus teman-teman grup yang lain juga pada komen gitu. Terus ikutlah Abandon Revolution. Salah satu manifestnya, aduh udah lama nih gitu kan. Dulu pernah ada emas tapi waktu pas lagi jatuh kan harus dijual. Dan ini apalagi bentar lagi mau lebaran. Dan di hari berapa ya gak nyampe hari ke-10 pertama puasa, tiba-tiba aja suami, ayo kita pergi yuk. Kemana? Gitu. Itu ke toko emas ke Jakarta ini loh gitu. Serius? Terus ya Allah teh udah lama banget. Terus kamu mau ambil, mau pilih yang mana aja. Langsung tak pilih seset semua. Masya Allah. Tapi mungkin nominalnya juga belum besar ya teh. Kemarin 17 juta baru ya. 17 juta. Masya Allah. Oke lah untuk manifestasi awal 17 juta. Terus gitu pulangnya, aduh Masya Allah ini kan yang kemarin. Padahal aku cuma ikut senang happy aja gitu. Manifest pernah tapi udah aku lupain itu. Terus wujudnya baru yang bulan puasa ini. Terus coba tuh manifest lagi. Jadi waktu pas hamil anak ketiga ini, sempat anak pertama sama kedua aku itu karena aku nggak bisa masak dan anak-anak aku terbiasa aku masakin. Giliran pas hamil aku nggak bisa megang bau gas. Akhirnya anak-anak sempet drop turun berat badannya. Hampir ke gizi kurang waktu itu tuh. Anak-anak aku yang dua.
manifest lagi. Tapi ini teh belum aku ceritain ke Bang Manda ke TVB belum. Kadang-kadang suka nggak sempet pegang HP teh. I know. Iya. Terus coba manifest gitu ya sebelum tidur. Quantum Jam. Quantum Jam. Aku punya anak-anak 2 itu banyak lahap makannya. Apa aja mau gitu kan. Terus naik berat badannya gitu, masuknya udah ke gizi baik lagi gitu kan. Gara-gara setahun kemarin aku pas hamil anak ketiga ini nggak keurus lah gitu, makanannya udah beli-beli aja, akhirnya kan mungkin gizinya juga nggak terukur gitu kan. Alhamdulillah sekarang juga udah bisa masak. Nah terus sekarang ini teh anak-anak tuh kita juga upaya pakai minum vitamin dan lain-lain sama seperti dulu. Cuma nafsu makannya ibunda seneng banget kalau habis makan tambah lagi bun, tambah lagi. Kalau dulu kan makan enggak. Kalau dulu kan pakai urat. Kalau dulu kan makan. Nanti sakit bla 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 bla. Kalau sekarang bun aku lagi nggak pengen makan. Oh iya ya udah. Terus maunya apa gitu. Oh iya ya udah nggak mau makan ya. Nanti tapi dia minta, kalau lapar kan minta sendiri. Udah nunggu dia lapar gitu. Pas lagi lapar makan ayam bisa sampai orang kelaparan banget. Jadi begitu teh, Masya Allah. Sebenarnya iya, malah kenal PTVB itu yang pas di Zoom spesial, nggak suka ngeliat ngaji Rasul tapi yang kadang muncul, kadang enggak gitu. Ada oh ya lagi bisa nonton, kalau lagi enggak. Iya. Termasuk yang anak ketiga ini. Anak ketiga ini kan saya 2 cewek, 1 cowok. Anak ketiga ini juga itu salah satu yang apa ya teh ya, termasuk yang manifest juga ya teh ya. Karena kan nggak pernah punya anak cowok gitu. Terus tiba-tiba di 2 bulan terakhir ini berubah jadi cowok, tadinya cewek. Terus saya selalu bilang oh ya udah nggak apa-apa kalau cewek lagi nggak apa-apa gitu, ya udah terima aja ya teh ya, apa yang dikasih sama Allah terima. Apa yang dikasih sama Allah diterima. Terus pas ini juga teh jadi hadiah teh, jadi ibaratnya tuh dulu saya makannya suka nggak bener, terus saya pernah nonton bahwa spiritualitas dengan apa yang kita makan ternyata berpengaruh. Akhirnya ubah pola hidup, olahraga, makan makanan yang benar gitu ya teh, yang sehat, real food, upayakan. Suami juga pagi-pagi kita rebus telur, makannya rebus-rebusan. Ala-ala ya teh lagi belajar olahraga. Tiba-tiba dapat baby, tiba-tiba hamil. Itu jadi benar-benar nothing tulus, nggak direncanakan nih kehamilan yang ketiga gitu. Tadinya kan udah nggak mau hamil lagi, tiba-tiba dikasih baby. Dan ini juga babynya luar biasa gitu. Lucu ya dia tadi. Masya Allah. Dan tadi nih makanya sambil nenenin kadang suka off cam. Mohon maaf deh. Oke, Mbak Rizky, Aulianita, vibes-nya keren banget ya, meneduhkan ya, ceritanya menginspirasi. Pokoknya seneng lah kita denger Mbak Rizky cerita gitu ya. Sangat menghibur gitu ya, betah kita ngedengerinnya gitu ya. Nah, Teh, direspon sedikit. Terus setelah itu TVB kita minta tolong ya ke mbak-mbak ini biar ngasih pesan-pesan, karena kan semua punya cerita hidup sendiri-sendiri. Biar ngasih pesan-pesan buat adik, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, semua penonton Ngaji Roso dimanapun berada yang lagi berada pada titik terendah gitu ya Teh, supaya kemudian masih punya harapan untuk bertumbuh gitu. Silakan Teh Febi, monggo. Ya, jadi teman-teman semua, sebenarnya apa yang menjadi keresahan teman-teman pada hari ini, banyak kisah gitu. Kayak tadi private Zoom yang aku juga sebenarnya secara kehidupan dia udah cukup gitu, uang ada, anak ada, semua udah ada, tapi kok nggak bahagia gitu, ketika kehilangan seseorang yang dicintai gitu. Nah ternyata semua jawabannya itu bener-bener bisa nggak teman-teman terbuka pada sebuah fakta bahwa di sini ada state natural teman-teman yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan. Kita nggak perlu jauh-jauh nyari kemana-mana dalam lelah gitu.
Nah, yang berkelimpahan ini adalah satu stage di mana dia hanya ingin mengalir dalam aliran diterima, dalam bahagia, dalam sedih, dalam duka, dalam ceria gitu. Terima semua, dan kisah penerimaan inilah yang menjadi inspirasi dari 5 wanita hebat pada malam hari ini, berawal dari menerima dengan cinta dan kembalikan ke cinta murni tanpa batas, dan dalam setiap hari melihat selalu ke tempat yang di dalam sini yang sudah dengan rasa terima kasih dan bahagia. Dan manifestnya itu jadi macam-macam, jadi rumah 5,5 M terjual, utang yang tadinya besar jadi sekarang tipis gitu, kecil. Manifestnya juga jadi suami yang harmonis di rumah, yang tadinya marah-marah jadi punya kedamaian. Manifestnya juga bisa jadi istri yang menambahkan hadiah dari suami, tiba-tiba dapat hadiah. Atau dari semuanya hilang, malah jadi dapat beasiswa anak dan dapat rumah 2 kali lipat lebih besar daripada sebelumnya, dan dapat anak-anak asuh yang bisa dia urus, plus dapat sejatinya diri dia. Dan juga di Mbak Nurdina kita mendapatkan bahwa kisah spiritualitas itu ternyata nggak rumit, ternyata simple, dan ternyata sesimpel kita mensyukuri nafas. Jadi teman-teman dari landasan apapun bisa mulai dari sini, dari Abundant Revolution. Oke. Jadi teman-teman nanti monggo yang sekiranya pengen punya kesempatan untuk belajar bersama di Abundant Revolution Batch 11, silakan ikut join di tanggal 10 April. Kalau Zoom istimewanya di tanggal 11 April. Baik, kita masuk pada termin terakhir. Kita akan mulai dulu dari Kak Nurdina, kemudian nanti dilanjutkan Bu Maya, dan seterusnya sampai Mbak Siti Soleka untuk memberikan pesan-pesan tulus dari relung hati supaya kemudian mampu menembus relung-relung hati sahabat-sahabat kita yang sedang berada pada fase yang tidak enak, yang menderita, penuh cerita yang tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Mari kita kirimkan pesan, kita sending love ke mereka semuanya, sahabat kita semuanya. Monggo Mbak Nurdina, silakan sampaikan pesannya buat sahabat-sahabat yang berada di fase terendah. Ya, terima kasih Mas Hendra, TPB. Teman-teman semua, saya sangat menyarankan kepada semua teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan seluruh dunia lah, bahwa di Ngaji Roso bersama TPB ada ilmu yang sangat-sangat bisa mengubah cara berpikir teman-teman agar teman-teman senantiasa bisa mendapatkan hidup yang ringan, hidup yang senantiasa melimpah. Jadi meskipun kita belum memiliki, tetapi kita sudah seperti memiliki. Masya Allah. Teman-teman, saya sangat mengajak teman-teman untuk belajar di Ngaji Roso bersama TPB. Terima kasih Mas Hendra. Terima kasih TPB. Menyentuh banget nih pesan-pesannya. Aku tuh kalau denger teman-teman kayak gini tuh Teh, kan banyak ya teman-teman yang ayo dong Mas Indra bikin acara family gathering offline dengan Teh, pengen banget tapi durung kober gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti kalau udah tergerakkan ya, nunggu waktunya teman-teman ya. Aku seneng banget ketemu sahabat-sahabat yang seperti ini. Makasih Mbak Nurdina pesan-pesannya. Sekarang Ibu Maya. Nah ini nih nggak kalah sahdu nih suaranya habis ini. Iya, terima kasih Mas Hendra, TVB. Ketika kita memperbaiki diri kita dari dalam, dan kita mendapatkan rasa damai, tenang, bahagia, itu udah lebih dari apapun, bahkan menurut saya lebih dari manifestasi kita. Dan itu bisa dilakukan dengan salah satunya sadar nafas syukur dan releasing yang ada di Abundant Revolution. Makasih. Iya. Ya, thank you Bu Maya, makasih banyak. Ya Allah.
Sekali lagi makasih banyak ya. Salam buat Bu Nur Sama-sama. Aini ya. Oh iya. Oke, sekarang pesan dari Kak Fiona buat sahabat semuanya di Ngaji Roso. Monggo Kak. Masya Allah, terima kasih Mas Hendra. Buat teman-teman semua, sahabat-sahabat, percayalah bahwa satu hal DNA kita itu adalah berkelimpahan, kemuliaan, dan kita berhak untuk bahagia. Nah, pada saat kita emang ada 3 hal yang juga saya pelajari, yaitu kita harus lepaskan keinginan, emosi kita, atau beban emosi, dan satu lagi ego. Nah, pada saat kita mau manifest sesuatu, kita lepaskan keinginan itu dan kita tunggu dan kita lupakan. Kita hanya melakukan dan kita terus ucapkan terima kasih dari setiap peristiwa yang ada di hadapan kita, agar kita bisa menjalani dengan sangat-sangat indah. Itu insya Allah semua hidup kita ini akan tenang, bahagia, tidak untuk menghakimi ataupun menjudging-nya. Itu saja. Insya Allah. Oke, Kak Fiona, matur suwun, terima kasih ya. Oke, Teh, waduh, bisa senyum-senyum aja nih kita. Ke ini sekarang Kak siapa? Mbak Siti Solehah. Nah, monggo Mbak kirimkan pesan buat sahabat-sahabat semuanya Mbak. Silakan. Iya, terima kasih Teh Feby, Mas Hendra. Aku bisa berada di titik kebahagiaan, rasa syukur. Aku benar-benar menikmati hidup yang sesungguhnya. Terus aku jadi lebih luas aja, Mas, Teh. Aku ngejalanin hidup jadi lebih luas. Iya. Kita hidup itu ya harus penuh dengan rasa syukur gitu loh. Itu aja, terima kasih banyak. Thank you. Nah, yang terakhir ini gongnya ini ya. Gongnya itu Mbak Rizky Aulianita gitu ya. Tadi ceritanya menarik banget Mbak. Ayo Mbak, ditunggu sama teman-teman. Silakan kirimkan pesan yang membangun buat sahabat-sahabat yang lagi di titik terendah Mbak. Silakan Mbak. Insya Allah untuk teman-teman, sahabat-sahabat, terutama sahabat saya juga yang sedang dalam fase terpuruknya, yang sedang divorce, bahwa kita ini hidup di dualitas teman-teman, seperti Teh Feby bilang, terima senangnya dan juga sedihnya gitu. Jadi pada saat kita hancur pun misalnya terima itu dan yakin bahwa setelah ini tuh ini hanya pembelajaran dan di ujung sana selalu ada pelangi yang indah. Teh Feby bilang bahwa kita harus punya sifat husnuzon yang baik gitu, berprasangka yang sangat luar biasa baik kepada Allah, bahwa Allah tuh akan kasih setelah sedih, Allah tuh akan kasih pelangi loh. Nggak mungkin Allah kasih sedih, terpuruk terus. Tadi yang Teh Feby bilang bahwa ini adalah sebuah level supaya kita bisa diangkat derajatnya oleh Allah gitu teman-teman. Siapapun teman-teman saya terutama yang sedang merasa, ada beberapa nih Mas yang suka curhat gitu ya, yang sedang hancur rumah tangganya gitu. Saya suka sending love kepada orang-orang tersebut. Juga saya kasih nih channel Ngaji Roso tonton ini gitu. Aku gak bisa banyak. Iya. Kamu tonton ini dan bersabar bahwa ini adalah salah satu cara Allah untuk menaikkan level kita gitu, level kebahagiaan, level keberlimpahan, dan level kesadaran kita sebagai makhluk dualitas gitu, Mas. Terima kasih juga untuk Mas Hendra, untuk Mbak. Luar biasa. Ternyata tidak hanya Mbak Widya, tidak hanya Mbak siapa tuh namanya? Siapa sih?
Mbak Akun Nuraini. tadi enggak, satunya lagi tuh Mbak Nur Afifah. Iya, Viva, betul. Tapi sekarang Mbak Makassar. Rizky Aulianita juga melakukan hal yang sama, jadi kepanjangan tangan Tuhan gitu ya untuk membersamai sahabat-sahabat yang di fase terpuruk yang suka curhat kayak gitu Iya, gitu. Thank you slogan ya kita kan Mbak-mbak pay it semuanya. forward, Mas Hendra. Slogan kita kan pay it forward. Teruskan lagi kebaikan ini ke teman-teman yang lain. Ya, Pay it forward. oke. Senyum-senyumnya merekah dari dalam hati, luar biasa. Ayo dong Teh Feby, closing statement. Silakan Teh, closing statementnya Teh. Ya, jadi substansi intinya tuh kayak kita lagi bercermin gini, Mas. Jadi pantulan di cermin itu menggambarkan isi yang ada di sini. Dan kehidupan ini tuh kayak dua mata koin, Mas. Kalau dua mata koin itu kan ada kebahagiaan, sebelah sininya ada sisi yang lain ya. Tapi kalau di Quran dibilang bersama kesulitan, bersama-sama kesulitan ada kemudahan. Bersama-sama kesulitan ada kemudahan. Jadi pada saat kesulitan dan kesedihan itu kita terima dan kita rasakan penuh, kita cintai, dia larut terurai ke cinta murni tanpa batas. Berikutnya itu adalah yang akan tayang adalah kebahagiaan dan kelimpahan gitu, Mas. Jadi kita hanya butuh untuk sabar dalam proses gitu, Mas. Iya, oke. Baik, luar biasa banget ngobrol 2 jam tidak terasa ya dengan sahabat-sahabat semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Teh Feby, buat Ibu Maya, buat Mbak Fiona, Mbak Rizky, Mbak Siti Soleha, dan Mbak Nurdina. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan gitu ya. Oke ya, Teh Feby, sahabat semuanya, makasih banyak ya atas waktunya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sukses selalu semuanya. Dadah semuanya. Thank you.